Oke, aku juga mau nyapa teman-teman yang hadir online di Zoom. Hai teman-teman, mungkin ada yang dari luar Jakarta mungkin ya. Aku mau ucapin selamat datang. Perkenalkan nama saya Yowan. Saya akan menjadi host TOB Talks siang hari ini untuk kurang lebih 2 jam ke depan. Tanpa kita tunda lagi, kita mulai acara ini ya. Welcome to TOB Talks, tempat kita bisa ngobrol apa adanya tentang identitas, seksualitas, martabat manusia, dan makna relasi berdasarkan ajaran tubuh yang diajarkan oleh Saint John Paul II. Walaupun ada kata-kata teologinya, obrolan ini akan dikemas secara seru, santai, dan mengangkat isu-isu kekinian di kalangan anak-anak muda. Acara hari ini adalah seri TOB Talks keempat di tahun 2025. Acara ini dipersembahkan oleh kolaborasi komunitas Domus Cordis dan JP2 Youth Foundation Indonesia. Kalau di seri-seri yang lalu di tahun 2025 ini, topik TOB Talks itu beragam. Dari mulai membahas tentang pribadi seorang cowok, pribadi seorang cewek, tentang relationship, sampai ke dating decoded. Nah, kali ini kita mau masuk ke topik yang lebih membahas tentang membangun hubungan dan memaknai cinta sejati dalam pernikahan yang lebih dari sekedar pertemanan atau partnership. Untuk itu hari ini kita telah hadir 2 pasangan suami istri sebagai narasumber kita. Pertama ada Violison Marteo dan Juvencia. Halo. Yang Hai. hadir secara Hai. offline di Wisma Argo. Vio dan Yuven adalah pasangan suami istri yang sama-sama melayani di komunitas Domus Cordis. Salah satunya sebagai pewarta teologi tubuh. Saat ini Vio dan Gitu. Yuven sudah menikah selama 10 tahun dan memiliki 3 orang anak. Tepuk tangannya dulu dong buat Vio dan Yuven. Thank you. Selain itu kita kedatangan tamu yang istimewa juga, yaitu Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Sebenarnya mereka harusnya rencana hadir ke sini, tapi kemarin tiba-tiba Chelsea agak kurang sehat dan memutuskan untuk harus datang tapi online. Mungkin bisa disapa ya. Hai Glenn dan Chelsea. Hai. Sorry banget Halo. loh nggak bisa Halo. datang. Padahal kepengen banget, pasti bakalan seru banget. Iya. Ini teman-teman udah mengantisipasi banget nih kedatangan kalian sebenarnya. Iya, Tapi nggak padahal apa-apa, udah kepengen kita banget. ya benar. Glenn dan Chelsea sebenarnya sih nggak usah dikenalin lagi ya. Tapi Glenn dan Chelsea adalah pasangan suami istri yang berkarir dalam dunia entertainment sebagai aktor. Saat ini sudah menikah selama 10 tahun dan juga dikaruniai 2 orang anak. Thank you ya buat kedatangannya Vio, Yuven, dan Glenn dan Chelsea. Supaya kita nggak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai aja ya TOB Talks-nya kita. Judul TOB Talks hari ini adalah Teman Kok Nikah. Nah, banyak pasangan yang memiliki hubungan fungsional yang baik, mengurus anak, berumah tangga, bayar cicilan, ngurusin keluarga, ngurusin ART mungkin. Tapi eh, ini semua dilakukan dengan baik, tapi pada titik di mana semua terasa seperti pasangan bekerja, teman bekerja, atau roommate gitu ya. Sayangnya bentuk hubungan ini sebenarnya kadang-kadang terasa jadi tidak terhubung secara emosional. Terus rasanya monoton dan kadang-kadang malah bisa berujung ke perceraian. Nah, teologi tubuh ini mengingatkan kita bahwa pasangan suami istri itu bukan hanya hidup bersama, tapi memiliki tujuan juga untuk menjadi satu atau nanti disebut communion of person. Mungkin nanti Vio dan Yuven bisa akan jelaskan lebih banyak ya. Hari ini kita akan coba memahami bagaimana sesuai ajaran teologi tubuh kita dapat memaknai cinta sejati dan komunikasi atau relasi yang dapat memulihkan. Nah, sebelum kita mulai ngobrol banyak, aku mau ingetin teman-teman juga nih, baik yang di sini maupun yang di Zoom, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui Slido ya. Kayaknya udah sempat dikasih ya di blast WhatsApp ya. Supaya nanti kita bisa pilih dan pertanyaannya bisa dibahas di sesi Q&A. Sama satu lagi tentang eh, apa namanya?
tentang ini kalau mau bikin ngepost story, mungkin ada ini bisa di-share hashtagnya. Kalau teman-teman ntar mau ngepost story atau ngepost di Instagram, silakan pakai template yang sudah disediakan. Mungkin nanti juga bisa di-share. Spread the good news. Jadi kalian bisa share insight yang kalian dapat dari acara ini pakai template, add yours, mention dan cek di Instagram. Oke, tanpa kita tunda lagi lebih lama, mari kita mulai ya. Mungkin pertama pengen nanya dulu lagi ke Glenn dan Chelsea. Hai Glenn dan Chelsea, masih di sana ya? Masih. Masih dong. Oke, mungkin awalnya kita mau nanya dulu tuh ceritanya ketika memutuskan untuk menikah tuh seperti apa ya? Boleh di-share gak sama kita? Siapa duluan nih? Sebenarnya mungkin kita juga pacarannya cukup lama sebelum menikah gitu ya. Kita total tuh sebelum menikah tuh 8,5 tahun pacarannya. Jadi kita udah lumayan apa ya? Sudah banyak melewati beberapa rintangan lah. Iyalah banyak gitu. Dimana pada akhir 2 tahun terakhir eh, itu ada LDR. Kita ada LDR selama 2,5 tahunan lah gitu. Nah di situ kayaknya pas dalam LDR itu kan kita benar-benar terpisah tuh. Nah kayaknya di situ kalau buat aku ya itu lebih ke mungkin kalau dulu pacaran ya udah kayak pacaran biasa aja gitu. Cuman em, pas LDR itu baru berasa pas sudah terpisahkan itu baru berasa kayak oke, she is the one I cannot live without gitu. Jadi Ya. itu yang itu yang jadi yang memutuskan gitu. Jadi oh ya nggak bisa nih gitu kalau tanpa dia gitu. Gitu sih itu jadi maksudnya untuk memutuskan like she's the one itu waktu saat itu seperti itu kalau dari saya. Nah, Ya, itu dari Glenn ya. Kalau dari Chelsea sendiri gimana? iya, kalau dari aku sendiri memang aku tuh lumayan lumayan ada trauma gitu ya karena kan papa mamaku tuh divorce. Jadi walaupun kita pacarannya udah lama, aku tuh bener-bener kayak berpikir aku tuh nggak mau seperti papa dan mamaku gitu loh. Jadi ketika aku memutuskan untuk menikah, memang benar-benar sekali untuk seumur hidup karena aku tahu banget yang rasanya punya keluarga yang nggak utuh itu tuh nggak enaknya tuh seperti apa gitu. Jadi pada saat pacaran ya pastinya lah pada saat pacaran kan nggak mungkin semuanya tuh indah. Pasti ada lah berantem-berantem kecilnya. Apalagi kita di dunia entertain, di mana Glenn syuting sendiri, aku juga syutingnya juga sama lawan main yang berbeda-beda. Pastinya juga banyak banget cobaan-cobaan gitu. Apalagi kita juga waktu itu masih remaja banget umurnya gitu. Dan benar kata Glenn, pada saat kita LDR, mungkin di situ Tuhan juga memberikan jawaban gitu ya. Dan aku pun juga selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Glenn ini adalah jodohku dan teman hidupku, tolong kasih tahu gitu dan kasih jalannya gitu. Tapi kalau misalkan memang dia ini bukan teman hidupku yang benar atau yang tepat gitu, tolong juga kasih tahu. Jadi jangan cuman buang-buang waktu aku karena kan itu udah 8 tahun ya, udah hampir 9 tahun gitu. Ya, jadi pacarannya sudah lumayan lama dan justru di periode-periode terakhir ada LDR, tapi justru itu yang lebih membuat kalian sama-sama saling yakin ya. Betul, Ya. betul. Karena menurut aku pada saat pacaran ini kita bisa melihat gitu. Kayak pasangan kita ini memang benar-benar cocok nggak sih buat kita. Apalagi pada saat kita menjalankan kayak masalah gitu ya. Kayak kita tuh cari jalan keluarnya itu oke nggak gitu. Kayak kita tuh satu tim nggak sih atau kayak malah saling serang gitu. Oke, mungkin dilihat hubungan kerjasamanya juga ya dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan konflik gitu ya. Betul. Oke, thank you Glenn sama Chelsea buat sharingnya. Mungkin sekarang kita beralih ke pasangan Vio dan Yuven. Kalau cerita kalian gimana nih? Coba dulu. Boleh deh, aku boleh. Kalau aku dulu awalnya gitu ya, maksudnya memang Katolik dari kecil, baptis bayi gitu ya.
dan memutuskan ketika saya udah bertambah dewasa, saya pengennya yang sama-sama Katolik. Awalnya standarnya cuma itu aja sih gitu. Terus kan biasa orang nanya, kriteria cowok kamu tuh apa sih? Oh, disebutin listnya panjang lah gitu. Setia, bertanggung jawab lah gitu kan. Somehow at one point gitu ya, waktu aku udah mulai kerja gitu kan. Aku udah cuma satu, nggak tahu gimana ya, maksudnya itu ada kerinduan di dalam hati seperti itu gitu. Aku cuma bilang, Tuhan, aku cuma minta satu, pengen anakmu yang benar-benar hardcore mencintaimu. Aku cuma kayak gitu, karena aku tahu kalau misalnya dia benar-benar mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwanya, another yang kriteria itu yang pasti yang Tuhan udah sesuai gitu, bukan my kriteria, tapi yang what according to Jesus yang benar gitu, hidup benar. Itu aja sih. And yes, pasti permohonan kalau misalnya Tuhan bilang kan mintalah maka diberikan kepadamu segala macam gitu. Dan aku percaya kalau misalnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya pasti akan diberikan. Cuma somehow kita tuh sebenarnya tuh seringkali minta. Tapi Tuhan bilang kan kayak di firman 2 hari yang lalu ya. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah kamu dapat meminum cawan yang kuminum gitu ya. Kita kadang mau minta-minta ini itu kita nggak belum tentu siap dengan konsekuensinya gitu. Menikah dengan orang yang benar-benar hardcore mencintai Tuhan tuh seperti apa sih gitu kan. Misalnya gitu kan. Pelayanannya, terus dengan role yang Tuhan berikan padanya, harus membagi waktu lebih banyak lagi dengan orang-orang lain gitu kan. Nah konsekuensi-konsekuensi itu which is sebenarnya yang positif gitu ya, tapi kan bagi kita kadang-kadang masih ada ingin memilikinya, berproses dalam memberikan diri itu come sepaket gitu. Jadi ya itu sih waktu awal aku kenal dia, terus habis itu dari pembicaraan, komunikasi, kok beda ya gitu ya, rasanya ini membawa aku lebih dekat ke Tuhan gitu. Maksudnya ya kita sama-sama sharing juga waktu itu in one point ketika udah pacaran. Oh belum pacaran, bahkan maksudnya PDKT yang sudah semakin serius gitu. We share about our struggles gitu kan. Dia areanya di mana, aku areanya di sini gitu kan. Kita bisa nggak accept satu sama lain gitu kan, yang private banget gitu, maksudnya area pergumulannya gitu. Dan ketika ya udah kita jalan bersama, terus growing in a relationship lebih dalam lagi sampai akhirnya ya udah decide this is the right man that Tuhan kirim buat aku gitu. Oke, aduh Vio kayaknya GR nih langsung nih. Masih kan? Loh kok emang. Belum berubah assessmentnya. Kalau dari Vio gimana Vio? Oke, teman-teman thank you. Jadi ketika kalau saya tuh nggak punya pengalaman banyak. Jadi begitu pacaran itu aimnya memang nyarinya bukan nyari cewek, tapi nyari istri. Nah gitu ya. Nah jadi dan saya sudah bertunangan dan saya break up di situ. Nah, ternyata dari situ saya mempelajari bahwa sangat penting bukan cuma sekedar tahu apa yang diinginkan, tapi tahu apa yang tidak diinginkan. Jadi buat saya waktu itu kan ya pacaran itu ya just another phase of life. Habis itu menikah ya sudah. Habis lulus kuliah, bekerja, nyari pacar, cocok, menikah, that's it gitu ya. Nah cuman waktu itu setelah saya mengalami proses seperti itu, saya itu menemukan bahwa yang paling penting tuh ada keselarasan. Apa sih yang paling matters buat saya di dalam hidup saya? Dan saya perlu nyari partners yang memang selaras di situ. Nah, saya bersyukur waktu itu di dalam komunitas, di dalam Scholars itu saya di challenge seperti itu. Jadi saya bertanya, apa sih yang paling matters buat saya? Nah, waktu itu saya punya 5, ya bagaimana cara pandang saya ke Tuhan. Saya anggap Tuhan tuh segala-galanya. Nah, saya ngobrol sama Yuven di Date Demi Date. Terus bagaimana cara treat orang tua gitu, value-nya atau keluarga. Nah, kita ngobrol itu. Kemudian bagaimana ngelihat uang dan karir, bagaimana ngelihat fungsi nanti kalau udah berkeluarga gitu ya. Nah, memang a bit serius cuma ya ya tapi kan menikah tuh serius ya. Bukan kayak main-main yang bisa resign gitu kan. Nah, jadi waktu itu jujur sih saya ada 4 kandidat. Kayak tender gitu ya, kayak tender. Tapi nggak pacaran, maksudnya. Kayaknya Yuven baru tahu nih. Udah tahu. Jadi ada 4 leads gitu, ada 4 leads. Saya coba satu-satu dan akhirnya saya comes up with
Udah kayaknya saya milih Juven tapi belum pacaran. That lebih Buat intens. PDKT. Buat Ya PDKT lah, dating. PDKT gitu ya, supaya bisa lebih tahu value-nya. Dan betul di satu sisi tadi kayak Glenn sama Chelsea juga bilang soal konflik. Ya kita waktu itu sempat ya, dia bilang, kok kita belum pernah berantem sih. Nah beberapa Tenang ya. saat kemudian, Jadi saudara Dijawab sama Tuhan. jangan ya, mencobai ya tapi kan benar diri kan, sendiri. in fact bahwa menikah tuh nggak ada masalah, pasti ada masalah dan degree-nya bahkan akan meningkat. Yang paling penting kan how we handle storm and conflict itu yang perlu dijajal. Karena cut the story short, setelah tidak terburu-buru kita nggak pacaran, kita mengenal satu sama lain 8 bulan kemudian baru kita firm buat ya udah kita exclusive relationship ya. Nah apa yang membuat saya itu firm itu dengan Juven itu sebenarnya saya merasa bahwa what really matters itu selaras sih, tentang Tuhan, karir, apa gitu, oh view-nya selaras. Karena ketika hal yang prinsip itu selaras, buat saya yang lainnya itu lebih mudah lah untuk diselesaikan. Nah jadi itu, dan yang kedua yang membuat saya ngerasa bener-bener firm untuk menikah dengan Juven itu ketika kita salah satunya TOB ini, Theology of the Body, membuat kalau buat saya perkawinan saya diselamatkan bahkan sebelum saya menikah. Kata teologi Oke. tubuh. Karena waktu itu kita sempat yuk kita sama-sama coba ya relasi kita itu kita hayati sebagai pemberian diri gitu ya. Jadi saya tuh melihat Juven sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat saya, and how should I treat her. Dan sebaliknya saya melihat diri saya itu hadiah yang terbaik dari Tuhan buat Juven, how should I behave gitu. Dan apakah saya masih mau nyaman bergelimang dengan adiksi-adiksi saya, which yang ya another set pornografi dan segala macam gitu ya. Nah jadi bagaimana saya menjadi hadiah yang terbaik, dan dia juga begitu. So pada saat pacaran kita ngejajal gitu kok happy sekali ya rasanya, dan I think this will be very beautiful ketika kita enter kepada marriage gitu. So saat itu saya firm untuk menikah dengan Juven gitu. Oke, thank you sharingnya Vio. Dari tadi saya lihat Chelsea ngangguk-ngangguk, mengiyakan gitu ya. Iya, itu kan sharing cerita awalnya ya, gimana bisa akhirnya memutuskan menikah. Tadi kalau saya tangkap sedikit, di Chelsea juga ada sebut dia bawa doa, Tuhan bener gak nih Glenn yang kamu kirim. Terus tadi Juven juga nyebut hal yang sama ya, dibawa doa juga, bener gak ini pria dari Tuhan. Kita lihat ke depan nanti mungkin ya, lebih peran seorang istri, kenapa kok tadi Chelsea sama Juven juga specifically bilang kita bawa dalam doa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalian kebetulan kan sama-sama sudah menikah 10 tahun ya, dari pertama kali nikah, terus 5 tahun pertama, sampai sekarang sudah 10 tahun, kalau dari Glenn sama Chelsea, pernah ada tantangan apa sih atau konflik apa gitu yang pernah kalian alami yang terasa berpengaruh besar dalam kehidupan perkawinan kalian gitu ya? Boleh di-share gak? Iya, menurut aku ya, kayak walaupun kita sudah berpacaran cukup lama gitu, hampir 9 tahun, yang mungkin masa-masa adaptasinya 50% udah kita lewatin pada saat kita pacaran. Tapi tetap pada saat kita memutuskan untuk menikah, tinggal dalam satu rumah, apalagi kita sudah punya anak, itu semuanya tuh berubah banget gitu loh. Dari manajemen waktu, dari yang tadinya Glenn itu 100% untuk aku, atau aku itu 100% untuk Glenn, ketika aku hamil, ketika aku punya anak, pasti semuanya tuh berubah gitu. Apalagi sekarang kita udah punya 2 anak, semuanya berubah, semuanya kayaknya prioritas kita juga berubah. Apalagi kayak aku dan Glenn ini kan dua-duanya masih sama-sama bekerja gitu. Jadinya kayak beda banget gitu, berubah banget gitu. Masalah-masalah mungkin lebih waktu pertama-tama mungkin ke manajemen waktu kali ya. Apalagi kan kita juga masih kerja di dunia entertain gitu, dan waktunya kalau di dunia entertain itu serba tidak pasti gitu. Dimana kita juga punya toddler. Jadi benar-benar masalahnya tuh lebih ke ya beradaptasi waktu gitu awal-awalnya gitu. Dan mungkin ya kalau misalkan banyak banget pasangan-pasangan yang suka berantem di awal-awal pernikahan pada saat mereka punya anak, mungkin karena mereka tuh kaget kali. Kayak kita pun juga awalnya sempat kaget ya. Sempat kaget sih, cuman kayaknya waktu itu kita juga tetap jalanin
apa ya, kita bawa semua dalam doa juga sih. Terus Betul. kita lebih banyak kayak lebih bersyukurnya gitu dengan kita kerja di mungkin di dunia entertain ini, waktu kita sebenarnya juga cukup fleksibel gitu ya, kita nggak harus kayak ngantor jam kantor gitu. Jadi jam dan waktu kita buat berdua ataupun sama anak itu ya bisa bisa fleksibel banget lah gitu. Jadi kita sebenarnya banyak berdoa dan kita juga banyak bersyukur sama Tuhan sih dengan segala berkat lah, maksudnya dari blessingsnya, dari waktu, manajemen waktu dan segala macam ya. Betul, betul. Dan juga buat aku mungkin kan biasanya waktu sebelum menikah semuanya tuh diurusin sama orang tua. Nggak ngurusin mbak, nggak ngurusin suster, pekerjaan rumah aku nggak pernah tahu, terus kayak belanja bulanan nggak pernah tahu, terus tiba-tiba menjadi seorang istri kayak semuanya tuh harus dihandle sendiri gitu dalam satu waktu. Mungkin ya itu aja sih kayak adaptasi-adaptasi itu dan balik lagi kalau misalkan buat kita berdua komunikasi itu nomor satu banget gitu dari dulu sampai sekarang. Jadi walaupun kelihatannya simple banget ya kayak misalkan ngomongin hal yang receh misalkan itu tuh bisa kayak benar-benar menguatkan hubungan kita dan juga kayak apapun yang nggak enaknya itu harus diomongin, harus diobrolin. Jadi supaya permasalahan-permasalahan yang kita anggap kecil nggak usah lah Glenn nggak usah tahu misalkan contoh kayak gitu. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Jadi kita harus selalu saling kasih tahu maunya apa. Ya mungkin kayak tadi Kofio juga sempat bilang gitu ya kalau misalkan segala sesuatu tuh harus diobrolin dan harus kita diskusikan juga supaya nanti ke depannya pada saat kita punya masalah cari jalan keluarnya tuh lebih gampang gitu. Jadi mungkin untuk 5 tahun pertama pernikahan yang terjadi tuh lebih ke adaptasi waktu, terus juga kayak obrolan-obrolan gitu sih yang harus selalu kita jaga. Oke, ya berarti masalah yang paling sering atau yang pertama kali dialami itu beradaptasi dengan peran baru, dengan waktunya, dan kata kuncinya dari Glenn dan Chelsea adalah komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi yang lancar. Kalau dari Yuven sama Vio gimana? Kalau pengalaman kalian gimana? Kurang lebih mirip sih. Bagi aku adaptasi terbesar itu benar soal waktu. Dari SD gitu ya sampai as long as I remember gitu, aku memang bukan tipe yang kayak punya banyak waktu istirahat gitu ya. My mom is Asian, tiger mom. Me too, maybe. Banyak les ya? Banyak les. Gitu kan. Terus Mazmur, OMK, gitu loh, banyak lah kayak gitu kan. Jadi I thought gitu kan, oh udah biasa lah ya pecicilan kayak gitu kan. Dan kita juga benar-benar menanti-nantikan punya anak gitu kan. But I believe ya, no one mom in the world is really so-called ready. Kita bisa baca sekian juta segala apa ya namanya testimoni lah, parenting lah segala macam. But experiencing it is totally different gitu. Jadi it's challenge juga buat aku gitu ya. Di pikiran aku harusnya bersyukur, aku bersuka cita ada anak. Tapi the struggle is real, gila gue capek banget Bo gitu kan, nenenin terus gitu kan ya. Apalagi di bulan-bulan di baru lahiran ya 2 bulan pernah lagi gitu. Jadi ya the struggle is real, challenge is real dan dimana gue ngerasa kayak mengenali seorang Yuven itu justru ketika aku punya anak gitu. Pribadi yang dulunya aku nggak pernah tahu ada di aku. Kan orang bilang, Yuven orangnya sabar, sweet gitu. I thought kayaknya iya deh gitu ya. Karena selama seumur-umur gitu dari pas sekolah, pas kuliah, pas kerja, kayak nggak pernah ada musuh sih karena aku cinta damai gitu ya. Tipe 9 gitu. Terus habis itu sama kerja juga maksudnya mau klien yang bisa rese banget juga ya udahlah kayak gitu kan paling kesel-kesel dikit gitu. Tapi ketika aku mulai punya anak, aku kayak find out ada satu sisi yang aku nggak pernah tahu ada di aku gitu. Oh, Yuvan tuh punya sisi
emosi yang sampai begitu banget ya gitu ya. Yang awal-awal tuh aku struggle-nya karena aku tidak mau mengakui. I deny it. Ah, paling ini karena capek lah, aku bilang gitu. Besok juga oke lagi, besok lebih parah lagi gitu. Bisa kayak awalnya sweet-sweet, terus ketika anaknya kenapa gitu kan, bisa emosinya lebay banget gitu. Yang aku, kok aku bisa kayak gitu ya. Nah, struggling with that gitu kan, pasti kan ada impactnya ke dia juga kan. Dia gitu kan. Sebagai Ya gimana pendamping. dia yang ngadepin aku gitu kan. Terus kayak somehow kadang-kadang juga kan laki-laki mungkin suami itu ada serba salah juga gitu kan. Mereka build up to solve problem gitu. Kadang-kadang langsung, oh kamu harusnya kayak gini. Enggak, aku gak mau solusi, pokoknya aku cuma mau kasih tahu. Aku tuh lagi rasanya kayak gini gitu. Iya kan, bener Nih kayak gitu. kok cowok-cowok ketawanya kenceng banget nih. Gitu, gitu. Padahal niatnya mau bantu kan, ternyata disikat gitu. Jadi ya jadi itu sih maksudnya challenge-nya adalah untuk mengenali diri sendiri, bagaimana I embrace, akhirnya embrace myself, embrace my emotion. Dan kalau misalnya udah soal waktu ngaturnya gitu, kita tahu sih ini mau kerja tapi kan maksudnya real loh, ada bocah di depan gitu, mesti diapain gitu kan. Nah itu jadi karena waktunya juga jadi semakin stretch kita gitu kan, juga apa ya namanya, pasti emotionnya juga, kalau aku sih semakin kancong istilahnya itu apa ya, buru-buru, Anxious. anxiety gitu kan, lebih lebih gampang untuk ke-trigger Tersulut sesuatu yang emosinya ya. tersulut gitu kan. Kadang-kadang yang mesti responnya, kayaknya gue biasa responnya bisa santai aja deh, tapi kok ini kayak lebay banget gitu ya gitu. Gitu sih kalau aku struggle-nya di situ. Oke, belum kalau abis itu cowoknya responnya, oh hormonal nih. Nggak helping guys. Tapi kadang-kadang kalau dia diem aja juga, kita juga, kenapa sih kamu diem aja? Ngomong dong. Kita dilahirkan buat kuat guys. Iya, iya. Nah, kalau dari Vio sendiri gimana? Menurut Vio apa? Challenge ya, challenge. Basically kan kalau kita masih pacaran, namanya belum serumah, itu kan masih belum semuanya ya kita mengenal. Bahkan sampai sekarang pun masih ada aspek tertentu yang kita, oh ternyata begitu gitu ya. Karena kan setiap kali ada milestone, itu pasti kan situasi itu change. Kayak tadi Chelsea ada bilang kan begitu nikah terus anak apa itu berubah peran ya, adjusting priority, ada tensions gitu ya. Buat saya sendiri eh, kita udah sama-sama gede begitu menikah. Oke, kita di kubikel kita masing-masing, lu di sono, lu mojok, lu mau kerja. Gue juga enter jam 10 kita janjian lagi ya, tidur bareng. Itu masih bisa di manage gitu ya, dua orang dewasa. Begitu ada anak, itu kan beda ya, apalagi anaknya itu memang mau nangis jam 3 pagi juga ya udah gitu ya. Nah, anak pertama udah settle, anak kedua beda lagi, anak ketiga beda lagi. Even sekarang 6 bulan sekali. Kita tuh harus selalu adjusting dengan jadwal sekolah yang sangat random gitu. Nah, jadi oh ya berarti semester ini sekolahnya gini, ngatur tugasnya gimana sampai kita get used to. Nah, jadi sebenarnya ketika ada tension pasti kan ada gejolak emosi. Nah, pas gejolak emosi itu disitulah potensial-potensial yang memang kalau memang kita mungkin gini, kalau buat buat saya sendiri yang berpotensi itu kalau komunikasinya kita nggak selaras gitu ya. Kalau situasi baik-baik saja, topiknya topik enteng itu nggak ada masalah, nggak ada isu ya. Topiknya itu sensitif, tapi situasi baik-baik saja. Kan ketika situasinya itu sedang tidak baik-baik saja, bisnis lagi slow misalnya, kemudian tensionnya bertambah dan ngomongin topik sensitif, nah itu tuh kan yang kita ada beberapa kali ya hal yang seperti itu gitu ya. Tapi ya setelah dilihat-lihat lagi yang paling penting sih kita berdua tuh punya kayak koreksi atau evaluasi setelahnya gitu. Jadi oke, sorry, tadi gue lebay nih. Jadi next time gimana? Cara gue ngerespon tuh harus gimana sih? Supaya next time kita bisa handle situationsnya better. Karena kan kita nggak expect nggak ada masalah. Masalah tuh pasti ada ya, perbedaan tuh pasti ada. Misalnya di tahun-tahun pertama tuh
yang paling tensions itu waktu itu kebiasaan memberi angpau kepada keluarga gitu ya. Gue Duit, sih duit, duit, biasanya duit. Tiba-tiba jadi banyak Sensitif nih. ya kalau masalah duit ya. kita kan baru baru merit kan drain ya, bayar bill segala macam kan. Oke oke kalau bisa Sinca berikutnya kabur aja nggak usah datang gitu kan. Nah, terus udah gitu dengan keluarga yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, di kebiasaan di keluarga gue sih begitu dia udah apa namanya begitu dia udah kerja that's it gitu kan. Ya dia kan udah mandiri. Oh enggak, kalau di keluarga dia belum kawin tetap dikasih apa? Sampai umur 40 gitu sampai kayak Enggak juga. gitu kan. Hah? Enggak Gitu. juga. Enggak kan kayak gitu-gitu lah. Jadi ini maksudnya gimana sih? Terus udah gitu ya Solusinya. standarnya Berapa? jadi itu kan hal yang nggak memang memang topik itu baru relevan gitu kan. Nah, jadi ya apa aja gitu ya ada adjustment kayak gitu. Kayaknya kayak begitu responnya gimana itu kalau kalau menurut saya sendiri selama kita berduanya kompak dan komunikasinya itu kita bisa terbuka dan rendah hati untuk saling terbuka, ngobrol, koreksi dan ngasih masukan dengan vulnerable, ya itu juga bisa dilalui sih gitu. Tapi ya konfliknya itu mungkin sekitar adaptasi, ada perubahan peran, ya terus kemudian ada perubahan circumstances gitu ya. Nah, itu lebih ke arah situ sih. Soal komunikasi aku juga belajar banyak sih karena mungkin kecenderungan aku nggak tahu sih teman-teman perempuan di sini gimana. Kalau aku tuh tipenya kalau marah diem. Jadi Silent ya kalau treatment ya. masih marahnya tingkat level kecil, kamu kenapa sih kayak gini masih ngomong gitu. Tapi kalau yang marahnya udah marah banget, diem banget gitu kan. Sedangkan dia tipenya nggak bisa, dia mesti yuk kita ngomongin dulu gitu. Ngomongin. Sedangkan aku maunya diem dulu. Kebalik ya. Kebalik ya? Biasanya kan cewek Kebalik yang ya? maunya ngomong gitu. Itu mungkin rasanya kayak cara menyiksanya tuh Hmm. diemin gitu. Itu kayak dipanggang di api neraka kan guys. Kalau saya didiemin Tapi buat tidur jangan lagi. ya, Dek. Jangan ya dek, itu tidak sehat gitu ya. Jadi ya aku belajar banyak sih untuk memaksa diri untuk keluar dari kenyamanan dan maksudnya itu berarti kan aku reflect ya, berarti itu aku masih ada kesombongan, ada tinggi hati gitu atau gengsi gitu ya. Sehingga ketika ada masalah gitu, ya meskipun terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah gitu, tetap kita udah jadi satu gitu kan. Kita harus terbuka, kita mesti self reflect gitu and then we talk about it gitu. Jangan diem. Oke, jadi Mas, dari Vio dan Yuven sendiri menyebut kata komunikasi ya, maksudnya menyatakan bahwa komunikasi itu penting banget. Nah, mungkin komunikasi itu ada banyak juga ya, ada komunikasi sama teman, komunikasi sama pasangan, komunikasi sama orang tua, sama rekan kerja. Nah, mungkin habis ini kita mau bahas lebih mendalam lagi tentang cara-cara kalian mengatasi tantangan-tantangan ini secara lebih spesifik. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita pengen denger dulu sih kalau menurut Chelsea sama Glenn gitu. Kalian mungkin pernah dengar ada istilah friendship in marriage ya, bahwa harus ada hubungan friendship yang sangat baik dulu untuk bisa dinyatakan, oh perkawinannya bagus, perkawinannya bahagia gitu, perkawinannya oke banget lah, tidak menyiksa gitu. Menurut kalian, pendapat kalian tentang friendship in marriage ini seperti apa sih? Menurut aku friendship in marriage itu very real dan sangat-sangat setuju sih karena em, kita walaupun udah married itu kita tetap ada kesahabatan itu gitu, tetap she's still a friend untuk curhat, untuk ngobrol, untuk kita bisa jadi be yourself. Kadang when you're with a friend and you're with a family member itu kan kadang suka beda gitu kan. Nah, ini tuh you're a friend with your wife, with your partner gitu. That's I think that's the best thing that you can do, that can happen to you gitu. If you married, if you marry your best friend. Gitu sih. Jadi sangat-sangat setuju dengan friendship in marriage itu. Marriage ya. Kalau menurut Ya. Chelsea gimana? Ada mau ditambahin atau Iya, sama sih. Menurut aku ketika kita bisa menjadi diri sendiri ya di suatu hubungan gitu,
itu tuh bener-bener hubungan yang bener-bener indah banget gitu. Karena jujur aku tuh memang bukan orang yang bergaul banget, semi-semi introvert juga gitu. Dan aku sama Glenn itu memang anak rumahan ya, jadi kayak lebih banyak di rumah, ngobrolnya juga cuman ketemunya ya Glenn lagi, Glenn ketemunya ya Chelsea lagi, gitu-gitu gitu. Jadi kayak ketika kita bisa menjadi partner, bisa menjadi best friend juga, itu benar-benar luar biasa banget gitu. Jadi ketika aku lagi di saat posisi di situasi yang lagi nggak baik, aku butuh teman curhat, orang pertama yang aku cari pasti itu Glenn gitu. Dan dia tuh bisa mendengarkan seperti yang Ciopen bilang tadi ya, kalau misalnya kita perempuan tuh suka banyak hormonal-hormonal, ya kadang kita cuma butuh didengerin aja gitu. Kayak banyak banget curhatan-curhatan yang memang aku cuma butuh kamu untuk mungkin dipeluk, mungkin oh begitu ya gitu. Jadi kayak benar-benar, iya benar sih, kayak ketika kalian memutuskan untuk menikah, carilah pasangan yang bisa menjadi teman hidup dan best friend kalian seumur hidup gitu. Kadang tuh mungkin curhatan itu ya basically kadang dia curhat apa juga I have no solution anyway gitu. Jadi I seldom kasih solusi gitu ya. Jadi ya apa yang dia misalnya lagi curhat sesuatu yang dia lagi kesel gitu. Aku jadi ikutan kesel juga. Iya bener juga, kenapa tuh orang kayak gitu. Jadi malah makin berapi-api gitu ya. Malah jadi Terus berarti empati nih, Glenn. Tapi menurut aku malahan itu yang membuat hubungan kita itu salah satu tips yang membuat hubungan kita tuh langgeng. Kadang gini, kadang kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya kita lagi kesel, terus kita dikoreksi kan makin kesel ya. Kayak kamu kok nggak ngerti sih perasaan aku tuh kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya aku lagi misalkan nih aku lagi kesel, terus aku cerita sama dia bisa ikutan kesel gitu. gila, jadi kayak disiram minyak tanah atau enggak dengan di api yang lagi berapi-api ini disiram minyak tanah lagi. Jadi kita berdua tuh berapi-api. Itu tapi udah setelah itu udah baru Setelah itu calm kayak down. kayaknya harusnya nggak boleh kayak begitu deh gitu. Jadi kayak ya begitu. Jadi kayak bener-bener kita ini ya Ya kayak jadi kayak temen lah ya. Jadi kayak temen kayak sahabat, maksudnya kayak kita kalau lagi curhat sesuatu kan dia juga ikut ngerasain apa ya yang kita rasain gitu ikut ya kan. gibah gitu kan ya. Bahasa jadinya gitu. Jadi ya begitulah. Seperti itu sih. Jadi kayak aku selalu bilang kayak banyak banget teman-teman yang tanya gimana sih Chelsea tips untuk sukses pernikahan. Kita pun sebenarnya sampai sekarang di usia yang hampir menginjak 10 tahun, kita berdua juga masih masih belajar kok gitu. Maksudnya nggak ada lah gitu. Kita bukan pasangan yang bener-bener wah perfect banget gitu, yang nggak ada masalah tuh enggak juga. Kita masih belajar, tapi yang kita pahami adalah ya aku sama Glenn ini adalah satu tim. Kita nggak boleh saling menyerang gitu. Maksudnya pada saat nih misalkan kita dalam kondisi yang lagi nggak baik, Glenn dalam kondisi yang nggak baik, atau aku dalam kondisi yang tidak baik, ya kita berdua adalah supporter utamanya gitu. Jadi kita adalah satu tim. Jadi jangan sampai malahan berasa pulang ke rumah tuh kayak aduh gila ya kayak ke neraka ya, rasanya kayak gue males banget ketemu dia. Jangan seperti itu gitu. Jadi ya bersikaplah seperti kita ketemu sama temen gitu, ketemu teman baik gitu. Oke, thank you Glenn sama Chelsea. Mungkin kata kuncinya dari Glenn dan Chelsea adalah teman yang baik, best friend, dan bisa saling mendengar, saling melengkapi, saling support. Teamwork, good teamwork. Kalau dari Vio dan Yuven gimana? Oke, kalau dari perspektif saya sih, teman itu kan berarti kan kita relasi yang punya trust, punya interaksi yang kita bisa lebih vulnerable, be our version lah gitu ya. Kita bisa punya ngerasa safe space. Nah, however kalau itu masuk ke dalam perkawinan, saya rasa pertemanan itu menjadi salah satu unsur di dalam perkawinan. Tapi apa yang membedakan sih antara teman sama menikah? Kalau buat saya pribadi, saya ngerasa menikah itu tuh ada satu mission yang perlu di pursue gitu ya. Nah, kalau buat saya yang seperti yang saya tadi sampaikan, saya kan pernikahan kami
menurut saya diselamatkan oleh teologi tubuh sebelum kami menikah. Nah, kenapa? Karena ada satu kebenaran di teologi tubuh itu yang benar-benar mencengangkan buat saya sekaligus membuat saya jadi clear kenapa saya harus menikah. Kalau sebelumnya saya sebelum tahu teologi tubuh saya berpikir menikah just another phase of life. Ketika kita bangun keluarga, ada anak, kita gedein anak, sekolahin sampai dia nanti nikah lagi, and ya udah begitu ya cycle-nya. Tapi ketika saya dapat satu kebenaran di Efesus 5 itu dibilangnya rahasia ini besar, yang itu loh, yang hai istri tunduklah pada suami gitu loh, dan hai suami gitu ya, oh bla 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 gitu ya. Tapi ketika dikulik di bawahnya Rasul Paulus bilang rahasia itu besar, yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan gerejanya. Oh, berarti sebagai suami misinya adalah menjadi Kristus kepada istrinya. Kristus yang seperti apa? Kristus yang mau mati di kayu salib supaya gerejanya itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela, bla bla bla. Berarti biar istri gue ini kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. So that's my mission. Kadang-kadang buat saya itu it's need courage ketika saya butuh mengkoreksi. Misalnya ya, ini kok beli bajunya impulsif banget sih ya, kayaknya itu bukan buat beli baju lagi deh, itu kayaknya ada emotional shopping atau apa gitu kan. Itu kan kita nih financial steward of God loh, kita perlu menggunakan resource yang Tuhan titipkan dengan lebih bertanggung jawab gitu kan. Ya tahu kan gitu ya, itu kan salah satu konfrontasi yang memang perlu dikonfront kan, maksudnya why sih gitu-gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kan, oh it's part of the mission gitu. Mungkin kalau saya merasa, waduh jangan deh nanti hatinya terluka demi relasi yang tidak berantem, akhirnya saya hurt back. Padahal missionnya itu kan adalah saya sebagai Kristus, saya punya mission biar istri saya ini perlu saya pertanggungjawabkan nanti loh untuk bisa tampil tidak bercacat berkorban di hadapan Allah. Nah, jadi hal yang seperti itu membuat buat saya pribadi, nanti Yuven mungkin bisa cerita ya, bahwa is more than just a friendship, tapi unsur friendship itu butuh, misalnya yuk kita seminggu sekali ada dating ya, kita ngobrol berdua aja. Anak-anak kan gelayutan di pundak saya biasanya kalau di rumah nggak bisa ngomong berdua. Yuk kita set aside, kita ke coffee shops, kita ngobrol, find a topic in ChatGPT, whatsoever itu. Ya ini cue cards kita nih buat ngobrol gitu ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa dan seterusnya gitu. Nah, jadi it found out that we build intimacy on that gitu ya. Jadi intimacy yang kita bisa heart to heart talk, ada meaning, dan kita memang ada some mission to pursue gitu ya. Nah, karena ujung-ujungnya kan intimacy itulah yang ingin diwartakan. Apalagi kalau dalam perkawinan Katolik itu kan dia bilang sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah atau untuk menunjukkan yang gak kelihatan, yaitu cinta Allah yang gak kelihatan jadi kelihatan lewat perkawinan kita berdua. So our mission is gimana sih hubungan saya sama Yuven sebagai suami dan istri itu benar-benar bisa real, kelihatan bagaimana hubungan Kristus dan gerejanya gitu, cinta Kristus dan gerejanya dan sebaliknya. And I think that's a mission that is worth to pursue gitu ya, walaupun di dalamnya ada gejolak atau konfrontasi, it's part of life lah. Kayak kita sama Yesus kan juga ada dosanya, rekonsiliasinya, ada berantemnya, marahnya, malesnya gitu ya. Tapi the beauty of it adalah setelah selesai konflik and we reconcile, dan itu akan menimbulkan sebuah intimacy di level yang berbeda gitu. So I think that's for me sih gitu. Jadi friendship di dalam pernikahan itu memang dibutuhkan, however ada mission tertentu yang perlu dipursu gitu. Yovan gimana? Nah, kalau ngomongin temenan ya, sebenarnya aku tuh envy yang kayak Glenn Chelsea gitu ya, sama kayak ciciku, kokoku, mereka tuh temenan dulu, mulainya dari temenan, benar-benar temen tanpa ada maksudnya kenalan untuk PDKT gitu ya. Temenan, pacarannya lama, and then menikah dengan pacarnya gitu kan. Aku dari dulu tuh sebelum pacaran pengennya yang carinya kayak gitu. I thought that is the ideal relationship, but turns out it doesn't happen to me. Oh, maksudnya idealnya pengen nyarinya temennya di mana nih, teman kuliah atau teman kerja gitu. Tapi kok kagak ada ya? Kok nggak ada gitu kan, maksudnya yang sesuai gitu kan.
Nah, terus aku menyadari kemudian jangan-jangan itu standar yang aku bikin, belum tentu eh, em, relationship yang Tuhan mau untuk aku. Ya maksudnya relasi yang baik itu nggak mesti harus mulai dari situ dulu gitu. Kayak misalnya aku ketemu sama dia gitu kan ya. Ya maksudnya kenalan udah tahu ada something, bukan kayak yang awalnya dari teman benar-benar nggak ada maksud apa-apa terus become best friends and then ada ketertarikan and then lanjut gitu kan. Tapi kemudian ketika kita PDKT, pacaran, sampai menikah ini ya itu sih di dalamnya ada relasi yang mungkin kalau dibilang friendship itu kan kalau kita temenan gimana sih, ngobrol heart to heart, kita spend time, kita make time gitu kan untuk ngobrol, untuk membangun Mendengarkan. relasi, untuk mendengarkan, sometimes do some stupid things together gitu kan ya, atau travel together atau apalah, maksudnya itunya tuh aku alamin ketika sudah mulai PDKT, pacaran, terus menikah kayak gitu kan. Dan aku lebih seringnya jadinya ngomong sih ini sih, misal anak-anak, dah gitu kan, papa mama mau kemana? Mau pacaran dulu gitu. Jadi aku lebih banyak pakai istilah it just terms kan sebenarnya kan. Ada yang bilang mau friendship dulu atau mau temenan, mau kongko dulu atau mau apa. Kalau aku lebih sering bilangnya mama mau pacaran dulu ya gitu. Terus mereka Date night gitu ya. pacaran kemana gitu kan. Itu deket situ cuma kopi doang, dekat berapa ratus meter doang. Tapi ya itu sih obrolan yang heart to heart yang membicarakan what we've been through gitu kan, apa sih highlight kita selama this past month gitu kan, terus habis itu goals kita ke depannya apa sih kayak gitu. Jadi menurut aku itu tuh butuh kayak continuously dibicarakan, diupdate lagi, diingatkan satu sama lain kalau ada past things yang kita mungkin kelewat, belum selesai diomongin, terus ya udah kita ngomongin di situ. Jadi itu friendship buat aku sih di dalam perkawinan gitu. Oke, jadi menurut Vio dan Yuven pun friendship in marriage itu hal yang sangat baik ya. Tapi Iya betul. mungkin tidak cukup selesai sampai di situ, ada sesuatu lagi yang lebih yang harus di nurture, yang harus dipelihara. Mungkin tadi kalau disebut ada punya date night, punya waktu khusus sendiri, apalagi maksudnya memang dengan kehadiran anak tadi Chelsea sama Glenn juga mengalami hal yang sama, harus adaptasi, harus apa. Ada relasi yang tetap harus dijaga, tidak sekedar hanya friendship yang baik dan partner dalam mengurus anak yang baik, tapi juga ada hal lain gitu ya. Betul, karena sering kali ya kalau aku lihat gitu ya, kalau misal kita tidak kayak nourish our relationship gitu, masuk ke dalam hubungan perkawinan tuh bisa jadi kayak very functional gitu. Oke, udah tinggal bareng gitu kan, sibuk sama-sama sibuk-sibuk terus goalsnya apa? Yang penting goals oriented ini tercapai. Bulanan ini ada uangnya, sekolah anak-anak oke, les oke gitu kan ya. Anak-anak kesehatannya terjaga. Terus habis itu self tentang time lah gitu, misalnya self healing apalah apapun istilahnya gitu, kayak lebih ke to do gitu and function gitu ya. Tapi banyak kan makanya kita sering bilang kok rasa yang dulu pernah adanya udah nggak ada gitu. Disebut mulai terasa monoton atau mungkin secara emosional jadi kurang connected gitu ya. Iya, karena itu relationship yang perlu terus di nourish itu sih. Mungkin itu karena ada istilah friendshipnya di situ. Kalau saya bilang tuh gini, kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba udah krisis gitu ya. Padahal itu ada satu, kita tuh walaupun sudah menikah, kalau buat saya tuh kadang-kadang tuh gini, bagi kita yang masih single, dulu masih single kan, wah gue mau pursu nih biar jadi pacar. Habis jadi pacar, pursu nih biar biar nikah kan gitu ya. Tapi yang bahayanya ketika dia berpikir nikah itu adalah the end point. Habis itu selesai udah mission gue gitu ya. Padahal itu sebenarnya just another starting point gitu ya. Nah sehingga banyak krisis yang terjadi itu karena setelah menikah sebagai suami dan istri, bukan orang tua dan anak ya. Suami dan istri nggak ngerjain PR-nya secara konsisten. Kalau kita pacaran kan PR-nya konsisten ngapain? Ngapel dong malam minggu kan gitu ya, atau ngapel dong gitu ya. Nah ada date night-nya. Nah jadi
itu membangun friendship atau relationship di dalam perkawinan dengan arah nih kita ke depan mau gimana tetap perlu dilakukan karena that's the apa yang membuat kita nggak sweat the small stuff gitu ya. Misalnya kalau lagi pacaran dia tiba-tiba kentut bau banget. Oh, gua punya goal buat menikah. So I don't sweat this small stuff gitu ya. Nah, jadi iya benar kan? Jadi ya udah. Nah, tapi kalau di perkawinan pikirnya itu udah end points, kita mungkin kalau nggak ada yang ke depan lagi, mungkin we will sweat the small stuff gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tambahan sih paling. So we still need to do our maintenance atau homework lah di dalam perkawinan karena kalau itu nggak dikerjakan PR-nya akan berakibat potensial krisis sih. Menurut saya gitu sih. Kalau pengalamannya Glenn sama Chelsea gimana? Ketika menghadapi tantangan itu, apa yang biasanya kalian lakukan sih untuk memastikan komunikasinya tetap baik, tidak ada salah paham mungkin, atau tidak ada salah satu yang merasa, kok kayak sekarang berubah sih, kok sekarang dia kok nggak perhatian sih kayak dulu gitu. Ada nggak pengalamannya seperti itu? Em, kita berdua mungkin tantangannya nggak terlalu berasa yang seperti gimana-gimana gitu ya. Cuman kemarin memang kita tiba-tiba sadar setelah 9 tahun pernikahan kita tahun lalu itu kita pikir iya ya sejak kita punya anak kita tuh nggak pernah honeymoon lagi. Pergi berdua bener-bener keluar negeri berdua atau liburan berdua doang gitu itu kayak hampir nggak pernah. Terus it's a funny story. Jadi gimana ya? Jadi kita pikir ya udah kita planning nih, ya udah tahun ini 10 tahun kita mau pergi berdua lah gitu. Kita mau honeymoon berdua. Nah, anyway, saya tuh ada kayak there is this saint yang cukup aku lumayan dekat lah, itu Saint Bridget. Saint Bridget ini dia itu santa yang udah punya anak juga. Terus aku juga doa Santa Brigida ini juga udah lama sebelum kita married karena dia punya janji untuk jagain kehidupan kita dan juga buat anak-anak kita, Lebih ke keturunan kita. keluarga ya. Lebih ke keluarga lah, untuk melindungi keluarga gitu, doa buat keluarga. Nah, anyway, aku pun juga sering ngobrol sama dia, Santa Brigida, tolong doain aku juga. Maksudnya aku tuh punya planning untuk nanti pas kita 10 tahun anniversary kita pengen honeymoon berdua lah gitu. Anyway, cut the story short, setelah itu kita jalanin kehidupan as usual, and then tiba-tiba ini ada anak-anak pas schedule sekolah itu lagi complicated nih, bukan complicated sih, tapi kayak mereka lagi sibuk. Terus mereka punya schedule lumayan jelas gitu, per hari everyday-nya tuh lumayan jelas gitu, and then somehow kayaknya bisa deh kita tinggal gitu karena semua udah teratur gitu. Kayak bisa nih kita tinggal sebentar. Jadi kita cari iseng-iseng cari tiket. Ada nih tiket yang bagus juga. Kita mungkin kabur sebentar lah gitu, seminggu 2 minggu gitu. And then in the end tiba-tiba kita bisa berangkat. Tahun lalu kita berangkat tanggal 23 Juli. Exactly like almost a year ago. Nah, jadi pas kita berangkat tiba-tiba ada yang kakak aku WhatsApp, Glenn, do you know what day is it today? Terus aku lagi di pesawat tuh, hah? Apaan tuh? Nggak tahu. Terus udah terbang kan, kita landing di Jepang, di Tokyo. Terus udah ngurusin semuanya, kita masuk hotel, pas gue lihat, terus gue cek, ternyata itu feast day-nya Saint Bridget, tanggal 23 Juli itu. Jadi kayak doa kita tuh bener-bener dijawab banget gitu, dan itu bisa bener-bener tanpa sengaja itu di harinya dia gitu. Dan jadi I'm saying whatever, apapun yang kita rasain, whatever keluhan yang kita rasain, selain kita ngobrol, kita juga boleh berdoa ke Tuhan, kita juga boleh minta didoain sama santo-santa yang lain gitu. Maksudnya the more people praying for you, apalagi santo-santa, mungkin mereka ya things will go very divinely, magically well gitu. Gitu Sesuai sih menurut kehendak aku ya. Tuhan gitu ya. Bener. Dan mungkin ya
something yang benar-benar nggak expected lah gitu ya. Jadi Saint Bridget memberangkatkan pasangan Glenn dan Betul, Chelsea untuk punya exactly. quality time. Banget. Oke, kalau pasangan Glenn dan Chelsea punya Saint Bridget, kalau Vio sama Juven, kira-kira apa sih menurut kalian yang mungkin kalau kita bahas tentang TOB Talks, apa sih menurut kalian yang Saint John Paul II ajarkan gitu tentang membangun relasi dalam pernikahan? Yang tadi saya udah spill, buat kami masih konsisten gini. Yang pertama, prinsipnya itu kan to love. To love itu kan artinya mengasihi, ngasih, gift. Dalam kehidupan kami punya core value yang memang kami mau bangun. Yang pertama, gimana saya sebagai suami jadi hadiah yang terbaik dari Tuhan buat istri saya. It can be expressed in many forms gitu, termasuk menegur. Ya kan, menjadi hadiah tuh kan life partners for the sake of something better lah gitu ya, to make the better version of us. Sama saya melihat dia sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat saya, how should I treat her responsibly. Dan itu pun kita lakukan dalam relasi kita sebagai suami istri. Yang kedua, sebagai orang tua dan anak. Gimana sih parents as a gift to our kids, dan our kids itu is a gift from God to us. Nah itu. Dan yang ketiga adalah as a family, gimana caranya kita tuh jadi gift buat family kita dimanapun berada. Gitu, dan kita treat everything, misalnya kayak our business, our community, our friends, itu juga as a gift for us. Jadi dengan begitu kita berharap kita bisa coba punya sebuah guidelines atau kompas, ini dari Saint John Paul II ya, untuk mengembangkan relasi sama sesama juga. Dan untuk itu semuanya kan kita butuh kekuatan ya, butuh rahmat Tuhan, dan itulah relasi sama Tuhan itu juga kami kembangkan gitu. Jadi buat saya sih satu kata, gift sih. Being a sincere gift for each others, itu salah satu spirit yang kami coba hidupi di keluarga. Kamu ada tambahan nggak? Tambahan sedikit, sama kan kita dari pacaran ngomongin banyak soal gift gitu ya, kayak pemberian diri gitu. Jadi kita mencoba setiap harinya lebih aware. Oke, ini sikap hati saya lagi mau memberi atau saya mau mengambil gitu kan ya, mau menuntut sesuatu. Jadi sebenarnya kalau aku aware, banyak relasi gitu ya sering ada tension itu kalau kita tuh masing-masing tuh saling demanding, menuntut gitu. Kan kamu harusnya begini, kan kamu harusnya begini gitu kan ya. Sama anak juga expect something, menuntut mereka harusnya udah begini, harusnya bisa begini gitu kan. Itu yang kadang-kadang karena kita punya expectation di sini tidak tercapai, itu yang menyebabkan konflik ya. But I don't say that we Are already there. iya. Kita masih berusaha Iya menuju betul. ke Maksudnya situ. I don't say that kita nggak bisa expect something gitu ya. Maksudnya kita sebagai pasangan suami istri yang kita udah punya prinsip yang sama gitu. I expect him to be dekat kepada Tuhan terlebih dahulu, memilih Tuhan over anything else gitu. I expect that gitu kan. Tapi maksud aku menuntut di sini tuh menuntut hal yang begini, yang prinsip, hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan menuntut kayak harusnya kan kamu perhatian sama aku, harusnya kamu kasih aku waktu. Nah itu maksudnya kita balik lagi, activity-nya bisa sama tapi sikap hatinya gimana. Ketika aku menuntut itu ke dia, itu maksudnya aku pengen kita bersama-sama menjadi lebih baik, dia menjadi lebih baik, menuju lebih selaras lagi dengan kehendak Tuhan, atau I do that karena for my sake, aku pengen untuk my happiness, aku pengen untuk my purpose gitu. Jadi ya itu sih, dan itu sebenarnya aku bersyukur banget kita ada di Domus Cordis, di mana kita dari awal, dari aku masih tahun zero waktu itu ya, awal baru masuk, self giving itu tuh benar-benar kita latihan di Komsel, bagaimana kita give ourselves, give our presence, give our time, give our ears to our friends gitu, apalagi kepada pasangan hidup kita gitu kan. Jadi itu sih soal self giving, dan I believe itu sebenarnya bukan GP2 doang, yang itu sebenarnya kan dari Yesus sendiri kan, Catholic faith gitu. Aku adalah kasih, kasih itu ya memberikan diri gitu. Jadi mungkin juga ketika self giving ya harus ada
yang hubungannya itu harus memberi dan menerima, saling memberi, Saling saling memberi, menerima. ya betul. Salah satu menerimanya adalah menerima teguran tadi ya. Betul Memberi sekali. teguran dan menerima teguran. Iya. Gitu. Oke, thank you banget sharingnya Glenn, Chelsea, dan Vio Yuven. Mungkin sekarang kita harus masuk ke sesi pertanyaan. Sebelum bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di Slido, mungkin saya mau mengundang teman-teman di sini yang hadir on site. Ada yang mau mengajukan pertanyaan nggak? Biar lebih live nih. Ya, silakan Lucy. Perkenalkan dulu nama ya. Nama, status. Oke, nama Lucia. Eh, ini sebenarnya pertanyaan udah tadinya pengen dimasukin di Slido, cuma memastikan dulu dengan isi talknya. Terus tadi kan banyak pembahasan ketika pacaran baik Chelsea sama Glenn, Ci Juven Covio itu banyak ngobrolin eh, banyak hal. Nah, ke pasti kan bagi sebagian orang mungkin ada obrolan-obrolan yang singkat kayak how to raise our child gitu, atau misalnya nanti kalau misalnya kayak tadi, ayo pokoknya kita harus cari waktu setiap minggu buat pacaran lagi, atau kalau Glenn sama Chelsea mungkin ini kan jadwal kita nih bisa bentrok, bisa jadi lu baru berangkat gue baru pulang. Nah itu obrolan itu pernah nggak sih ada di pada saat pacaran, dan seberapa deep pembahasan itu dibahas ketika pacaran? Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin yang mau jawab Glenn, Chelsea dulu atau Vio Yuven dulu? Oke, Tunggu, ini OT, aku penasaran loh. Cuma kita dong yang dipanggil kau sama Ci loh. Padahal seumuran loh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita mungkin lebih koko cici ya kelihatannya. Oke, so deep conversation. deep conversation ya. Itu sih menurut aku ya, maksudnya standar deepnya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau buat aku pas lagi masih itu pacaran atau PDKT. Yang mana nih? Yang di itu nyonya. Nyonya, oh itu belum pacaran, PDKT. Oh belum, oke. Jadi pembicaraannya itu ya yang dia ngomongin itu gitu ya. Dibawanya light gitu ya, nggak kayak interogasi juga. Gimana hubungan kamu dengan Tuhan? Nggak gitu juga, serem juga ya kalau kayak gitu mah gue kabur gitu ya. Ya maksudnya ngobrolnya santai aja, tapi oh misalnya mau tahu nih relasi, misal waktu itu dia mau tahu relasi aku sama Tuhan gimana, ya udah nanya, oh kamu gereja di mana, parokinya gimana, oh selain itu kamu ada ikut komunitas apa, atau kamu biasa sukanya ministrinya kayak gimana, itu kan jadiin kelihatan kan, oh berarti biasanya ikutnya kayak gini gitu, meskipun itu belum tentu menggambarkan, itu kan activity pelayanan belum tentu menggambarkan dalaman relasi sama Tuhan juga kan, tapi kan maksudnya dari situ bisa mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Maksudnya ya pertanyaan-pertanyaan itu menurut aku deep. Nggak sekedar kayak kamu suka makan apa, sukanya makan gado-gado atau apalah pete gitu ya, jengkol gitu. Hobinya apa, which is itu bagus juga, maksudnya kita tahu gitu kan warna kesukaan apa bla 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 gitu. Tapi ya maksudnya bagi aku yang core itu, bagi aku itu adalah deep yang sesuai prinsip. Only ya udah Katolik KTP aja udah gitu kan. Tapi bagaimana menghidupinya gitu. Terus sama relasi dengan keluarga gitu kan. Maksudnya dari pembicaraan kan aku juga anak rantau gitu kan ya. Maksudnya dari pembicaraan mungkin oh papa mau gimana? Kan itu kan kelihatan tuh gimana hubungan kita dengan parents tuh deket apa enggak sih gitu. Ada regular telepon atau nyari orang tua gimana sih update mereka. Nah itu kan kelihatan tuh, oh berarti dia relasi dengan papa mamanya atau dengan saudaranya itu tuh oke, sehat gitu kan ya. Karena kan ketika kita menikah it's not just about two of us ya, padahal ada lagunya two of us
na, 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 na. No, no, it's not just about two of us gitu. About family itu ya masuk ke satu keluarga, gabung ke keluarga dia, gabung ke keluarga aku gitu kan ya. Jadi ya perlu perlu lebih tahu banyak lah ya soal relasi itu karena kalau misalnya nggak sehat, it could be uh, risk risk Teknik. of conflict juga gitu ya. Apakah tidak bisa kalau misalnya kita kan juga nggak bisa bilang, oh kalau misalnya dia hubungan dengan keluarganya misalnya parentsnya itu tidak utuh lagi, keluarganya utuh, ah nggak mau lah nanti bobot bebet bibit dia ngomong kayak gitu kan. So itu kita try not to judge juga ya, karena everybody have their consequences. Maksudnya dilahirkan di keluarga seperti apa kan kita juga tidak bisa memilih sebagai anak. Jadi ya yang perlu kita tahu adalah bagaimana sih respon dia untuk menghadapi ya family dia gitu kan. Bagaimana kalau misalnya sekarang belum, so what's your plan gitu kan. Apakah maksudnya dia ada intensi untuk memperbaiki relasinya dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya atau gimana gitu. Karena setahu aku biasanya sampai even in marriage life ada yang hubungan relasi dengan mungkin saudara belum tentu baik-baik saja gitu kan. Tapi bukan berarti kan kalau kayak gitu ya udah gua nggak mau kawin sama dia, gua cari lagi yang lain, nggak kayak gitu juga kan gitu. Jadi ya case by case nih kalau soal relationship. Terus Paling tambahan aja. Jadi yang paling penting tuh bukan tapi topiknya gitu. Kadang takut kecoa itu penting nggak? Ya bisa penting. Tapi sebenarnya takut Tuhan sama takut kecoa kayaknya lebih penting takut Tuhan. Misalnya gitu kan. Jadi relasi dia sama Tuhan tuh gimana sih? Nah, pengen coba diobrolin. Terus buat saya misalnya usia golden age anak gitu misalnya preference saya. Sebenarnya sih gue pengennya istri yang bisa walaupun dia waktu itu kerja di big four companies gitu kan, dia tuh nanti mau continue jadi career woman atau stop bentar jadi mom abis itu baru ke situ atau gimana. Nah itu kan perlu ini bukan berarti career woman salah atau yang lebih baik itu yang full time mom, enggak juga gitu kan, masing-masing orang atau life situations kan beda-beda ya. Tapi yang paling penting preference-nya dan how you both cope on it gitu loh, supaya kan selaras gitu, yang penting selarasnya. Karena different different life situations mungkin akan different gitu ya. Nah jadi itu satu, dan yang kedua kalau buat saya yang paling penting pada saat pacaran sebelum mutusin gitu adalah preferences sih. Nah misalnya kayak tadi tuh dia preferensinya, oh dia sebenarnya wah gue mau berkembang di karir, atau oh gue pengen sebenarnya gue pengen mission ke Afrika gitu kayak gimana gitu. Nah wih kayaknya gue nggak ngelihat hidup gue 5 tahun di Afrika gitu sih, kayaknya gue sampai umur 50 kayaknya gue di sini aja deh. Nah yang kayak gitu-gitu perlu di-align sih, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, it's a choice and preferences ya. Nah cuman masalahnya choice and preferences di topik yang matters for us itu gimana di-align kan. Kadang-kadang kan what really matters buat yang cowok belum tentu what really matters buat yang cewek dan seterusnya gitu ya. Nah jadi itu penting buat di-align sih. Nah preference communications juga sama. Yang satu lebih preference texting, yang satu live, yang satu by phone, yang satu ada jam-jamnya, yang satu accessible 24 hour. Nah itu tuh penting banget sih dalam mengalign itu. Karena kan ketika kita bayangin pas kita udah tua nanti cuma tinggal berdua, what makes us keep communicating passionately? Gitu. Nah itu juga kelihatan kan apa sih gitu. Nah jadi kita ngobrolin topik-topik yang seperti itu sih. Even waktu itu kita belum pacaran, masih PDKT ya. soal anak juga, Ya, maksudnya kalau misal nanti em, pengen anak berapa, ya gitu. mau Itu nunda juga dulu atau misalnya mau anaknya berapa, tiba-tiba gue maunya ke 11-an. Gila gimana. Nah gitu. Nah gitu. Jadi ya itu juga perlu perlu di line sih ya, gitu. terus ya gitulah. Sama uang juga kuat sensitif kan gitu. Jadi maksudnya gimana pandangan tentang uang kalau udah married ada yang bisa mau pisah, uang gue, uang kamu, uang bersama. Atau misal enggak ya udah dari pernikahan ya uang kita ya uang bersama gitu kan, terbuka satu sama lain. Dan tentang hal yang kayak gitulah ya. Tentang duit tuh juga lumayan penting ya. Kadang-kadang kita taunya cuma masalah uang, siapa megang. Kadang-kadang gini, investment style, saving style, spending style, atau giving style itu kan beda-beda ya. Ada yang generous banget gitu ya, atau ada yang
oh aduh gue kayaknya nyimpan cash banget gitu, atau enggak appetite gue crypto gitu. Gitu-gitu juga kadang-kadang bisa menjadi pemicu kalau misalkan kita nggak tahu soal preferences itu yang kelihatannya sederhana tapi revolve around core topics gitu ya. Gitu sih. Terus, silakan. Oke, kalau dari Glenn sama Chelsea dulu waktu sebelum menikah mungkin sempat banyak ada deep talk seperti ini enggak? Dan mungkin apa aja sih yang dibahasnya sejauh apa? Mungkin boleh sharing gitu ya. Justru sebenarnya deep talks ini yang sangat-sangat crucial dan penting banget sih. Dan kita lumayan sering melakukan itu gitu. Justru kayaknya di tahun ketiga, keempat, kelima itu udah kita omongin. Sebenarnya lebih ke what's your dream life gitu. Hidup setelah nikah itu mau seperti apa? Apakah kita tetap syuting nih dari pagi sampai pagi setiap hari seperti itu dengan anak? Terus anak gimana nanti kalau kita syuting pagi sampai pagi? Terus mau gimana? Kita mau susah gitu. Jadi maksudnya kita cari what's the dream life gitu. Jadi kita berdua sepakat, oke, dream life kita ini mengawang-awang dulu lah gitu. Dream life adalah kita bisa bangun terserah suka-suka kita. Kita 24 jam bisa sama anak. Kita kerja Bisa bisa dimanapun. dimanapun, fleksibel gitu. Oke, kalau kayak begitu berarti kita nggak bisa tergantungan sama sinetron. Karena dulu kan kita syuting sinetron. Jadi dari situ kita cari cara untuk gimana supaya kita bisa menuju dream life kita itu. Nah, makanya di tahun keempat, kelima, aku ya mulai tuh cari investasi di tempat lain. Aku mulai setup bisnis yang di Singapura yang menyebabkan kita jadi LDR. Jadi apapun yang kita kerjain itu kita udah discuss dan dia udah tahu aku ke Singapura tuh ngapain untuk achieve our dream life ini gitu for the future. Nah, akhirnya di Singapura LDR, terus kita setup bisnis bareng berdua yang lain, yang ini, yang itu, ada yang working, ada yang enggak, it doesn't matter. Yang penting we are going towards it gitu. It doesn't matter if it works, it doesn't work. Yang penting our end goal adalah to achieve our dream life. Dan akhirnya ya penuh dengan perjuangan dan juga penuh dengan doa dan lain-lain ya selama ini sejauh ini setelah kita married dan setelah punya anak ya we achieve that dream life gitu. We are living that dream life. Kita nggak ketergantungan sama sinetron yang pagi sampai pagi dan kita bisa work anywhere we want to work gitu. We can work from home. Kita masih bisa antar jemput anak setiap hari. Kita masih bisa main sama mereka setiap hari. Dan that's the life that we want and that's the life that we prayed for and that's the life that God gave us gitu. Jadi I think dream life ini yang harus benar-benar diobrolin dan sama-sama saling mengerti dan sama-sama saling perjuangkan untuk mencapai itu sih kayaknya ya. Jadi deep talk itu emang kita sering ngomongin dan kita sering kayak ya udah ini yang kita mau nih. Gimana caranya supaya kita tuh bisa mencapai itu gitu. Sama semua sesuatu yang gak enak sih. Aku tuh suka iseng kayak nanya-nanya sesuatu yang untuk memastikan kayak Glenn ini bisa menerima aku dalam keadaan terburuk nggak ya? Aku pernah nanya gini loh, Glenn nih, kalau misalkan ya kamu married sama aku, terus ternyata aku mandul tuh gimana? Aku nggak bisa punya anak tuh gimana gitu. Kayak itu kan penting banget ya, apalagi kita orang Chinese gitu, anak tuh keturunan tuh penting banget gitu. Terus aku juga tanya, di keluarga kamu, karena aku ngelihatnya keluarga Glenn ini tuh very Chinese banget gitu kan, tinggalnya di Singapura apa gitu-gitu. Apakah di keluarga kamu itu mementingkan anak laki-laki? Aku bilang gitu. Misalkan nih, aku hamil, terus tiba-tiba anak kita semuanya perempuan gitu, nggak ada anak lakinya. Apakah kamu dan keluarga kamu tuh sangat menuntut adanya keturunan laki-laki gitu, misalkan contohnya seperti itu gitu. Jadi kayak obrolan-obrolan seperti itu tuh yang menurut aku tuh sangat-sangat penting diobrolin sebelum kita menikah gitu. Ya seperti itu sih kayak obrolan yang nggak penting mungkin bagi sebagian orang, tapi menurut kita ini sangat penting gitu. Jadi kita menyatukan sudut pandang kita menyatukan visi dan misi kita, dan nanti ketika kita berurusan dengan keluarga besar, kadang-kadang kan yang menjadi orang ketiga kita itu adalah keluarga juga kan gitu. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Karena memang udah dari awal pada saat sebelum kita memutuskan untuk menikah,
visi dan misi kita tuh udah sejalan gitu. Jadi ya menurut aku deep talk itu sangat-sangat penting banget gitu, dan apalagi kita sebagai perempuan, eh, segala sesuatu yang istilahnya yang udah jelek-jelek, apa yang ketakutan-ketakutan kita itu harus diomongin dulu sebelum kita menikah. Ya, thank you Glenn sama Chelsea. Mungkin starting difficult conversation ya, itu penting banget untuk bahas segalanya, bahas secara ya secara deep, secara cold-headed gitu, dan jadinya antisipasi gitu ya. Lucy ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Cukup, oke. Mungkin kita ke Slido dulu karena teman-teman yang di online nih ternyata juga punya banyak pertanyaan. Mungkin saya bacakan ya, ada satu pertanyaannya gini. Kami berdua saling menyayangi keluarga satu sama lain. Namun ada konflik antar kedua pihak keluarga. Tadi sempat di-mention juga nih. Apakah ada saran untuk kami bagaimana menghadapinya? Bisa dirangkum nggak, maksudnya kalau sebagai pasangan suami istri itu gimana cara menghadapi bersamanya? Tadi kayaknya ya Chelsea juga sempat mention tentang anggapan keluarga besar. Tadi Yuven juga sempat mention juga tentang kehidupan keluarga besar. Itu sudah menikah belum? Sepertinya sudah ya, karena dia bilangnya Oh. gimana sebagai pasangan suami istri bisa sama-sama menghadapi. Oke, kalau sudah menikah ya jalani saja. Yang penting ya itu ya, yang tadi kompak dulu nih. Prinsipnya sama gitu kan antara suami dan istri. I believe kalau udah prinsipnya sama, nanti jalaninya masing-masing keluarga kan case-nya juga beda-beda ya, cara menyelesaikannya juga beda-beda. Tapi yang pasti intinya kompak dulu antara yang suami dan istri, prinsipnya sama. Kalau mau ngomongin caranya ya tergantung case-nya apa gitu. Kalau aku sih bisa bilangnya kayak gitu ya gitu. Jadi Don't abandon the family juga. Jangan bilang, udahlah yang penting kita aja, terserah mereka mau ngapain. Nggak bisa bilang gitu juga gitu kan ya. Karena bukan solusi ya. iya itu bukan Menyingkirkan solusi. keluarga. Enggak. Resign bukan solusi. Karena Resign resign bukan solusi. family. Nah, kayak kan, maksudnya Tuhan juga pinginnya kita menghormati ayah dan ibu kita gitu kan. Terus kalau misalnya yang mungkin sama ibu bapaknya nggak apa-apa, tapi saudara, ya nggak bisa juga gitu kan. Kalau Tuhan juga bilang kan, kalau kamu bilang kamu mengasihi aku, tapi kamu membenci saudara yang di depan kamu pembohong gitu kan. Jadi ya seberat apapun itu, sesusah apapun itu ya harus dihadapi. Tergantung situasinya gimana, cara komunikasi juga penting gitu kan ya. Gimana bisa menyatukan dua belah pihak. Kalau misal it needs time ya doakan aja, rahmat Tuhan selalu cukup kok, saya percaya. Maybe it's easier say than done gitu. Tapi ya itu sih yang aku pegang, rahmat Tuhan cukup gitu. Tuhan selalu mampu dengan caranya, one way or another. Dengan rahmat Tuhan ya. Kalau Chelsea sama Glenn gimana? Ada mau tambahin kah atau mau berikan komen buat pertanyaan ini? Dari aku, dari kita lah ya mungkin konflik orang kan beda-beda ya. Kita juga nggak tahu dasarnya dan seberapa dalam dan seberapa rumit gitu. Jadi sangat nggak mungkin untuk kita kasih saran juga gitu ya. Soalnya we don't know the problem gitu juga kan. Jadi masing-masing orang punya masalah sendiri dan ya kayaknya ya paling benar ya doain aja lah, doain buat diri sendiri, buat kalian berdua dan juga ya buat keluarga. Soalnya we don't know what's happening, we don't know the problem, we don't know how deep or how severe it is ya kan. Mereka melakukan apa, we don't know. Jadi ya yang tahu ya cuma mereka kan. Jadi ya doain aja gitu. Mungkin tergantung konteksnya juga ya. Apa Betul. background ceritanya dan background keluarganya juga seperti apa, cara handle-nya gimana gitu ya. Exactly, Oke. betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya ke Slido dulu ya, soalnya ini lumayan menumpuk nih. Ada dua pertanyaan yang menurut saya lumayan mirip-mirip. Jadi ada yang bilang gini, Efesus 5 maupun beberapa talks menyatakan kalau marriage is also a cross to make us holy, not only happy. Nah, pertanyaan yang lumayan mirip saya rasa bisa dijawab bareng. Kalau cinta itu pengorbanan dan pemberian diri, bagaimana sih caranya memastikan itu bukan jadi alasan untuk mentoleransi hal yang toksik dalam pernikahan? Gitu. Mungkin kali ini Glenn sama Chelsea mau
kasih pendapat. Berat, pertanyaannya berat ya. Udah berat disuruh jawab duluan lagi. Iya, makanya nggak bisa nyontek jadinya kan. Baru mau begini lagi. Iya, menurut aku, ya pernikahan itu kan bukan melulu soal hal-hal romantis, holiday yang cantik-cantik, seperti cerita-cerita princess gitu ya. Gitu. Jadi kayak dari pernikahan itu aku sama Glenn banyak banget belajar untuk mengasihi, untuk mencintai kekurangannya, untuk memaafkan, untuk ya kayak seperti itulah gitu. Jadi kayak pada saat kita menikah, aku ingat banget ada salah satu teman terdekat aku juga bilang, Charles, untuk menikah, ya kamu juga harus belajar untuk mencintai kejelekan-kejelekannya Glenn gitu. Karena kalau mencintai kebaikan semua orang bisa gitu kan. Semuanya tuh gampang gitu. Tapi kalau misalnya kejelekan-kejelekan itu yang harus kita belajar gitu. Karena kadang-kadang banyak sekali pasangan-pasangan yang berharap setelah menikah dia bisa berubah. Jangan harap dia bilang gitu karena pada saat kita menikah mungkin segala sesuatunya yang misalkan nih contohnya dia tuh suka tidur malam gitu ya kayak Glenn nih sekarang suka tidur malam gitu mau aku ngomongin sampai gimana pun ya memang itu udah menjadi habitnya dia gitu jadi kayak bagaimana caranya kita bisa mentoleransi itu dan bisa ya bisa menerima itu gitu ya nggak sih mau ditambahin nggak nyambung nggak sih jawabannya ya kayak pertanyaannya susah Nyambung. banget ya kayak pertanyaannya susah banget Kritis nih, pendengar kita ternyata kritis. iya gitu gitu jadi kayak bener-bener ya menikah itu ya tentang sesuatu untuk memberikan diri kita juga terhadap pasangan kita. Karena ya begitulah kehidupan kan. Maksudnya kita nggak selalu melulu dalam keadaan baik-baik aja. Kayak misalnya sekarang aku lagi sakit, Glenn tuh bener-bener aku ngerasa dia tuh support system aku nomor satu gitu. Kayak misalnya tadi yang harusnya aku datang ke sekolahan untuk PTG, dia mau loh sebagai laki-laki kan nggak banyak ya cuman kayak laki-laki yang mau datang ke sekolah untuk ngedengerin gurunya kasih tahu materi apa untuk 6 bulan ke depan gitu. Jadi kayak hal-hal simpel seperti itu tuh kita berdua tuh bisa saling memberikan gitu tanpa dipaksa gitu karena menurut aku ya satu lagi tentang hubungan gitu ya hubungan itu kan harus dipupuk hubungan itu kan harus kita bina nggak bisa cuman sekedar kayak ya udahlah kita udah nikah udah tidurnya satu kamar tinggalnya satu rumah ya udah lo gue gitu ya tapi kan ya balik lagi kita harus memberikan segala sesuatunya tuh full gitu dan dalam hubungan kita dari dulu dari pertama kali banget kita pacaran kita tuh selalu menganut kayak give and give jadi kita nggak pernah mengharapkan ketika kita sudah memberikan, kita mengharapkan ada yang balik itu enggak gitu. Jadi kayak benar-benar nggak ada No take and give. ekspektasi, bukan take and give tapi give and give gitu. Jadi pada saat seperti itu kita berasa jadi lebih seneng gitu, nggak compare kayak misalkan komparasinya, ih kemarin aku kasih kamu surprise ini kok kamu nggak kasih aku surprise gitu kayak contohnya tuh seperti itu gitu. Jadi kayak dalam pernikahan ya kita selalu belajar untuk memberikan segala sesuatunya tuh full gitu. Lebih ke ini kali ya. Sebenarnya kalau di dalam pernikahan kan kita ada dua ini apa? Dua end goal tuh, end goalnya gitu. Satu ya for her to get to heaven, which is living a holy life lah, a holier life, okay, as holy as you can. Kedua adalah so that she can be happy gitu. Maksudnya kebahagiaan dia tuh kayak utama lah buat aku gitu. Jadi apapun yang aku kasih karena aku mau dia bahagia gitu. It's not because I want something from her gitu kan. Makanya aku kasih dia sesuatu atau dia mau aku bahagia makanya dia give and give gitu. Nggak ada kepikiran ada sesuatu untuk apa sih namanya timbal baliknya gitu. Lebih kayak gitu sih. So ya kalau ada dua end goal itu menurut aku ya I think that's the two goals that we need to remember lah gitu. Mungkin hatinya bisa jauh lebih mudah untuk berdamai dengan situasi apapun gitu ya. Dengan Yes, give exactly. and give, guys. Give and give. Oke, thank you Glenn, Chelsea. Dari Vio Yuven mau menambahkan mungkin?
Aku tuh pas denger itu tadi tuh langsung inget ke khotbahnya Romo waktu kita kawin waktu itu. Khotbahnya itu dia bilang, biarlah ketidaksempurnaan Vio menyempurnakan Yuven dan ketidaksempurnaan Yuven menyempurnakan Vio. Gitu. Jadi dalam perjalanan perkawinan itu kan kalau kita panggilannya menikah, ya dalam kehidupan perkawinan itu bagaimana gesekan kita satu sama lain, kita jalan bersama-sama, itu perjalanan kita menuju ke kekudusan. Wah, ini udah mulai berat ya ngomongnya ya. Sama juga maksudnya kalau yang panggilannya bukan menikah, selibat, ya udah, maksudnya mereka di situ perjalanannya itu yang menuju kekudusan dengan panggilan masing-masing gitu. Jadi again tadi kalimat terakhir gimana? Bagaimana tidak menjadi alasan untuk pemberian diri itu tidak menjadi alasan untuk mentoleransi hal yang toksik dalam pernikahan. mentoleransi hal yang toksik. Nah, itu balik lagi sih ke yang tadi mungkin teman-teman nanti kalau di rumah atau yang lagi di rumah bisa membaca lagi yang Efesus 5 itu ya. Tadi yang seperti Vio bilang gitu ya. Bagaimana seorang suami itu di-expect untuk menjadi Kristus bagi gerejanya dan kita itu gereja gitu kan ya. Nah, di situ bukan berarti kayak kita kita self giving to each other, being give for each other, but we tolerate atau mentoleransi hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya gitu ya. I give myself to you gitu, even though you hurt me, kekerasan dalam rumah tangga segala macam. I tunduk kepada suami itu kan, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Aku tunduk apapun yang kamu lakukan, even I know that is wrong. Terus habis itu misalnya suaminya selingkuh atau segala macam, aku tunduk. Di sini I believe yang Kristus ajarin itu bukan tunduk yang pasif seperti itu. Kalau misalnya kita melihat kembali ke bahasa in English gitu, submit to your husband, it's actually terdiri dari dua kata, bahwa itu kita sub to the husband's mission, which refer to misi dia adalah untuk menguduskan kita untuk hidup tak bercacat dan tak bercela gitu kan. Misalnya apa sih gitu kan, kita submit nih, misalnya dia menegur gitu ya, aku melakukan sesuatu ini nggak benar gitu kan. Misalnya aku mau bolos ke gereja, atau misalnya aku males-malesan, kayak maksudnya mulai over worry gitu. Over worry means kan aku udah mulai tidak percaya gitu ya sama Tuhan gitu. Atau misalnya he wants to do something yang misalnya di bisnisnya itu nggak berkenan sama Tuhan loh. You are perlu melakukan kayak cheating atau KKN atau segala macam. We also, kita itu sub to the mission gitu. Kalau misalnya missionnya itu nggak sesuai dengan misi Kristus, ya kita wajib untuk become the husband savior gitu. Aku suka banget sama yang di Genesis ya gitu ya. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam gitu, menjadi penolongnya. Kita kan sering kayak mendengar kalau bahasa Indonesia penolong kayak pembantu gitu ya. Padahal kalau misalnya ngelihat dari bahasa aslinya gitu, itu tuh Ezer Kenegdo gitu. Ezer itu tuh Tuhan menggunakan istilah itu sendiri bagi Allah ya, menggunakan istilah itu bagi dia sendiri ketika yang perjanjian lama, dia sebagai savior bagi wives. Kita itu bukan pembantu ya, kita penolong. Itu di sini dalam artinya lebih dalam, which is we are their his or their life savior gitu. Jadi kalau misalnya our husband is going through the cliff gitu ya, kita wajib, kita itu their life savior. Kita juga dengan actively mengingatkan dia, mendoakan dia gitu. Kalau misalnya in case dalam hal yang tadi kekerasan dalam rumah tangga atau something yang udah mulai menyakiti atau apa, safety is first gitu. Jadi kita sebagai istri juga bisa mencari pertolongan gitu, bisa memberitahu misalnya ke counselor, marriage counselor, atau misalnya saksi nikah dan sebagainya gitu. So bukan berarti kita submit to husband itu kita terima secara pasif, ya udah diapain aja deh gitu. Dengan kata-kata ya udah gua kan self giving secara utuh, bukan begitu. Jadi bukan ditelan utuh-utuh juga gitu ya, bahwa udah harus submit, udah harus terima semuanya, tapi juga sikap hatinya harus disiapkan untuk memberi dan memberi, tapi juga ada peran yang jelas untuk saling menyelamatkan, saling memberi teguran, saling memberi, saling mendoakan gitu ya.
Oke, waktu kita sebenarnya udah habis, tapi saya mau kasih kesempatan lagi buat teman-teman yang hadir di sini. Ada yang punya satu pertanyaan lagi? Oh, oke. Baik, terima kasih. Nama saya Ellen. Eh, Halo kami, Ellen. iya, kami dari Kabupaten Bogor. Kami dari KKMK. Dulu sering berkegiatan juga dengan, ya, Domus Kordis. Saya menikah dengan suami saya kurang lebih 6 tahun. Kehidupan kami sebenarnya baik-baik saja. Tetapi ada hal yang membuat saya tuh tergelitik tadi dengan kata-kata. Karena kan kalau dengar ceritanya Ovio sama Yuven, kemudian Chelsea sama Glenn, kayaknya baik-baik saja ya, istilahnya keluarga, kemudian menikah, punya anak gitu. Kami 6 tahun belum menikah, belum punya anak maksudnya gitu. Jadi kami berjumpa itu 4 November 2019, menikah itu 26 Desember 2019. Jadi cuma sebulan, itu pun lewat online. Kami apa namanya pacaran itu setelah menikahnya gitu. Apalagi waktu itu kan langsung pandemi ya. Jadi betul-betul pacaran di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana. Suami saya Kristen, saya Katolik, tetapi kami memang diberkati di gereja Kristen yang jadi apa ya, kerinduan hati saya gitu istilahnya. Bukan karena belum memiliki keturunan, tapi lebih ke suami saya baik banget. Dia tuh penurut. Jadi sama kayak tadi Ciuven, kalau cewek biasanya lebih cerewet ya. Kalau saya lebih marah itu pendiam gitu. Ada waktu-waktu di mana kami merasa karena hidup kami baik-baik aja, monoton. Mau ya kayak ini kan hari Sabtu gitu kita kesini berharap ada percikan-percikan ilmu dari pasangan-pasangan yang menginspirasi gitu kan. Nah kami bisa belajar gitu. Beberapa event juga ya baik di Katolik maupun di Kristen kami ikuti dengan harapan hidup kami yang mungkin belum berketurunan itu tetap terjaga. Nah yang jadi pertanyaan adalah hal apa yang menguatkan seperti tadi kan eh, Chelsea bilang bahwa gimana itu sudah pernah kami bicarakan sebelum kami menikah. Kalau misalnya belum punya anak kayak gimana gitu. Tetapi memang kami percaya Tuhan itu pasti ngasih itu. Tapi kan kalau kayak gitu terus kayak denial ya. Nanti kalau nggak Tuhan kasih jadinya ngotot gitu akhirnya. Tapi ada waktu tertentu yang saya tetap doa Salam Maria gitu. Tapi tetap aja kayak ada kekosongan-kekosongan itu gitu. Gimana caranya supaya saya dan keluarga tetap kuat di dalam iman bahwa ini tuh akan baik-baik saja gitu. Oke, terima kasih Ellen. Pertanyaannya mungkin saya lempar ke Vio dan Yuven dulu. Oke, thank you. Nah, ini memang kita tidak mengalami life situation seperti itu. Tapi beberapa teman-teman di komunitas kita juga lumayan banyak yang seperti itu juga, ada beberapa yang kita coba ngobrol. Jadi buat saya sih sebenarnya kalau misalnya memang bukan cuma di dalam perkawinan ya, misalnya dalam pekerjaan di kantor atau bisnis, kalau nggak ada bigger purpose biasanya jadi monoton. Nah, jadi mungkin dalam perkawinan itu juga perlu tahu apa kayak tadi Glenn sama Chelsea kan ada dream life-nya apa. Berarti ada bigger purpose yang mau dicapai kan. Terus kayak a holier gitu. Nah, misalnya itu kan berarti purpose-nya apa. Nah, jadi mungkin rasa-rasanya itu bisa membantu. Jadi mission yang Tuhan kasih buat karena kan setiap perkawinan keluarga tuh pasti ada uniqueness-nya dan ada reason-nya kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi nih. Kira-kira callingnya di mana? Nah, ada beberapa hal, contoh misalnya saya harus bilang kayak misalnya punya katolisitas, itu mereka juga sama-sama belum dikarunia anak atau tidak dikarunia anak. Tapi anaknya itu tuh bukan berarti biological child. Bisa jadi anaknya itu atau kehidupannya itu adalah spread the good news dan akhirnya mereka sekarang kan jadi kayak anak-anaknya itu adalah buah dari perkawinan mereka, itu adalah kebaikan seperti pewartaan katekese dan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa kadang-kadang jangan-jangan kalau misalnya tidak dikaruniai anak biological, jangan-jangan dititipin anak rohani atau spiritual child. So it's time to be being a parents for spiritual child. Mungkin di mana konteksnya? Dalam komunitas kah? Dalam pelayanan kah? Dalam gereja? Atau misalnya mulai mendampingi atau membimbing pasangan kah? Atau remaja kah? Gitu. I don't know. Masing-masing kan pasti punya panggilan dan kekhususannya masing-masing. Misalnya ada karya-karya pelayanan tertentu lebih tergerak buat the poor or the abandoned gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan God calls you both untuk punya bigger missions
untuk jangan-jangan spiritual child-nya yang mana yang dititipin ya gitu ya. Jadi itu mungkin pandangan dari saya sih. Kalau ini aku menjawab dari sisi perempuannya ya gitu. Pasti maksudnya ada perasaan something is missing atau ada kekosongan gitu ketika kita menikah terus kok belum dikaruniai kehidupan ya, apalagi kita yang punya wombs-nya gitu ya, kita yang punya rahimnya gitu. Bersyukur Bapak suaminya sangat-sangat mengerti dan memahami gitu ya, sayang gitu, dan tidak mempermasalahkan tentang itu gitu. Tapi saya bisa mengerti meskipun saya tidak di kondisinya Ibu, Kakak, Cici. Kakak Dia Ellen, manggil kamu Kakak Ellen. Cici. Nah, iya relasinya gitu. Meskipun saya tidak di kondisinya Ellen gitu ya, I can imagine sih, maksudnya kalau saya di posisi itu pastilah tetap ada perasaan, aduh gimana ya gitu kan. So mungkin yang bisa aku share gitu ya, pertama memeluk diri sendiri sih, maksudnya em, Ellen itu atau siapapun yang mungkin belum dikaruniai kehidupan, buah kehidupan itu sama berharganya dibanding siapapun gitu. It doesn't make you not a mom kalau tidak punya biological child gitu. Nah, mungkin ya Tuhan benar bisa menitipkan anak-anak lain yang bukan biological. We don't know gitu kan. Tapi kalau misalnya pertama-tama buat aku mungkin kalau di posisi itu ya I will say, Yvan, Ellen, you are loved. You are perfect in my eyes. Jangan nangis dulu. Thank you Vio dan Yuven. Glenn sama Chelsea ada mau tambahin kah atau sudah setuju atau? Kayaknya jawaban dari Kofio dan Juven juga udah bagus banget ya menurut aku ya. Gitu. Cuman ya maybe untuk ditambahin kalau dulu memang kita ada bahasan seperti itu. Chelsea juga pernah nanya gitu. Kalau dia mandul seperti apa ataupun aku juga gitu. Kalau aku yang ternyata sebenarnya aku yang mandul gimana gitu. Ya jawaban kita adalah jawaban aku saat itu adalah I marry you for you, not not for child gitu waktu saat itu ya kan. And then without the child, ya if I was given another choice, another life, another choice, I will still pick you gitu. Dan kita juga jangan terlalu mikirin, maksudnya terlalu terlalu apa ya? Mungkin mikir yang negatif terus gitu. We have to embrace and mungkin lihat berkat yang lain yang ada gitu. Don't just focus on the the negative things that you think it's negative gitu. This thing can be positive. There are other positive things. Banyak hal yang diberkatin juga gitu. Maybe focus on that gitu. Kalau kita sih lebih ke arah situ. Dan mungkin kalau Okay, thank you. untuk hubungannya supaya terus seru gitu ya, mungkin bisa mencari cara kayak kita berdua kayak suka cari-cari apa nih hobi kita berdua yang bisa kita lakuin berdua gitu. Misalkan sekarang kita lagi suka banget sama main padel gitu. Ya udah kita olahraga berdua, kita main padel berdua. Atau kalau dulu kita suka banget hiking ke gunung gitu. Ya udah kita cari memang bener-bener kesibukan atau hobi-hobi yang bisa kita lakuin berdua gitu, yang buat ngabisin waktu. Dan memang menurut aku itu lumayan ngebantu sih untuk membuat hubungan kita tuh terus kayak seru ya gitu, dan kita bisa bener-bener bisa berduaan terus gitu. Ada goal gitu misalnya, next weekend atau apa kita ke mana yuk gitu. Iya, Kita belajar something new gitu, main maybe whatever lah, rafting lah atau iya apalah, hiking something. gitu. Jadi ya mungkin bisa mencari suatu kesibukan yang bisa dilakukan berdua atau mencocokkan hobinya itu apa gitu supaya hubungannya tetap terus terasa menyenangkan gitu. Oke, thank you Glenn sama Chelsea. Tadi waktu Glenn ngomong I married you for you gitu. Just for your information, di sini semuanya kayak Cewek-cewek di sini. di sini semua terharu Je. Gitu. Oke, waktu kita benar-benar udah nggak ada sama sekali. Mungkin yang
pertanyaan-pertanyaan di Slido sebenarnya juga masih ada beberapa yang terkait dating. Kalau misalkan merasa pengen tahu jawabannya mungkin bisa cek TOB Talks yang seri sebelumnya karena memang sebelumnya kita sempat bicara spesifik terkait dating. Buat yang di studio, studio. Buat yang di Argo, mungkin pertanyaannya bisa ntar tanya ke Vio sama Yuven, di stop sebentar di sini gitu. Harus segera move ke step selanjutnya. Di bagian terakhir ini mungkin boleh nggak ada sepatah dua patah kata segera move ke Glenn dan Chelsea serta Vio dan Yuven untuk memberikan apa sih yang pesan apa yang berkesan di TOB Talks hari ini gitu, apa atau ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang mau disampaikan atau tips dan trik. 10 Nggak trik ya, patah boleh nggak? 10 patah. 10 boleh. 1 patah, 2 patah dong udah. Udah kamu? Mungkin ya. Kalau buat saya sih gini, karena topiknya kan berteman dalam pernikahan ya. Sih, buat saya kadang kalau yang belum menikah mau menjadi menikah itu kan kayak ada bigger purpose-nya gitu ya. Wah, ini menikah my purpose. Tapi lupa setelah menikah selesai. Kalau misinya selesai, ngambang. Akhirnya small stuff dan seterusnya. Nah, jadi buat rekan-rekan selesai. Kalau akhirnya buat rekan-rekan yang udah always have, jadi silakan didoakan, ditanyakan Tuhan manggil apa. Mungkin bigger purpose-nya bisa berupa milestone. Oh ya, accept anak. Kalau udah ada anak, oh ya kita perlu menjadi sarananya Tuhan untuk menciptakan another image of God nih, anak-anak kita image of God gimana. Nah itu kan submission yang long shot gitu ya. Tapi apalagi bigger purpose-nya gitu. Nah mungkin supaya pernikahannya itu nggak stagnan tapi growing ya, dynamic ke arah yang memang Tuhan panggil kemana gitu. Mungkin itu ya supaya along the way kita punya teman yang benar-benar life savior yang saling membantu satu sama lain hand in hand untuk bergerak menuju ke situ gitu ya. Mungkin itu sih, jadi pertemanan dalam pernikahan tuh justru perlu relasi itu tetap intentionally perlu dibangun. Ya datingnya intentionally bukan, ya udah pentingin anak nggak pentingin pasangan. No, yang pasangan juga penting gitu untuk kita sama-sama karena tanpa anak-anak nanti anak-anak udah exit dari rumah kita, udah bikin keluarga baru. What's left is kita berjuga gitu ya. Nah jadi itu sih paling. Tuh kan banyak patahnya kan. 100 patah tadi. Ya udah aku punya yang 2 patah aja deh. Buat teman-teman yang masih single ataupun yang sudah married gitu ya, yuk kita sama-sama latihan setiap harinya lebih aware untuk kita self giving gitu. Mau kita masih single juga latihan misalnya sehari-hari gitu ya, kita memberikan diri kita, memberi presence kita, memberikan telinga kita kepada keluarga, saudara dan juga teman-teman, mungkin teman kantor segala macam, latihan self giving sebanyak-banyaknya. It will helps us a lot in marriage life. Gitu aja. Oke. Thank you Vio dan Yuven. Kalau dari Glenn sama Chelsea ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di sini? Silakan. Kayaknya I think just apa ya, because semua orang tuh punya jalan yang berbeda-beda dan masing-masing pasti punya masalah dan punya berkat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi I think just go with it, go with the flow juga, sambil berdoa juga dan juga selalu give thanks about whatever happens gitu sih. Soalnya in marriage life as parents juga, parenting pun juga kita tuh nggak pernah selesai belajar gitu, dan there's always something new. There's always new conflicts, there's always new things gitu. Jadi kayaknya ya lebih ke arah apa ya? Lebih ke give thanks sih menurut aku ya. Sinyalnya kurang bagus ya. Oh really? Iya, ya kan stuck gitu. Kita dengar suara kalian cukup baik-baik aja sih. Oke. Ya lebih ke arah situ sih kalau dari aku sih kayaknya. Kalau buat aku ya, ya sama sih sebenarnya. Mungkin ditambahin aja gitu. Setiap hubungan itu kan pasti ada masalah ya.
Dan jangankan hubungan, setiap kehidupan dan musim kehidupan aja pasti kita akan eh, dapat bukan banyak masalah, tapi akan ada masalah. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan itu dengan baik. Dan satu hal yang aku selalu garis bawahi, ketika kehidupan pernikahan kita selalu dilandasi dengan doa, dan kita pun selalu mendekatkan diri sama Tuhan, aku yakin Tuhan akan ngeblok semuanya sesuatu yang apa ya, yang yang jelek-jelek gitu, dan apapun yang terjadi sekarang itu bisa kita lewati dengan baik-baik gitu. Dan aku sama Glenn juga selalu ingat gitu, kita selalu memperlakukan pasangan kita seperti apa yang kita mau pasangan kita itu memperlakukan kita gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai perempuan maunya cuma disayang, tapi kita juga nggak respect sama suami. Maunya dibeliin sesuatu, tapi kita juga nggak pernah memikirkan kebutuhan suami kita sendiri itu seperti apa gitu. Jadi kita sebagai perempuan pun menurut aku harus ada effortnya. Jadi jangan cuman pengennya dikasih, 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 atau kayak kita pun tidak pernah memikirkan mereka gitu ya. Kita pengennya di-treat seperti princess, tapi kita bentak-bentakin dia atau apa gitu. Jadi kita juga harus selalu ingat di dalam pernikahan itu, kita pun sebagai istri, sebagai wanita pun harus memperlakukan mereka seperti kita berharapnya itu diperlakukan seperti apa gitu. I'm the luckiest, right? Mungkin cowok-cowok di sini jadi ngiri nih ya sama Glenn. Gak ada sih. Oke, thank you Glenn sama Chelsea, Vio dan Yuven juga. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banget buat sharing-sharingnya, buat pembelajarannya, buat tipsnya. Mungkin aku bisa minta tepuk tangan yang meriah dulu buat dua pasang suami istri ini. Semoga kehidupan pernikahan mereka yang sudah berumur 9-10 tahun akan terus langgeng, dan semoga nular juga ke kita-kita di sini yang mungkin juga panggilannya adalah menikah, bisa punya pernikahan yang baik, yang ada Tuhan di tengah-tengahnya. Tadi pesan terakhir Chelsea salah satunya kan membawa semuanya ke dalam doa, bangun kehidupan doanya. Jadi ya tepuk tangan sekali lagi ya buat dua pasang suami istri ini. Selanjutnya kita mau ada sedikit evaluasi. Oh, ada sedikit pemberitahuan juga nih. Jadi salah satu pertanyaan di Slido adalah bisa nggak sih dapat pasangan di sini? Nah, ini jawabannya. Jadi acara TOB Talks bulan depan itu akan diadakan pada bulan Agustus tanggal 23. Kita sebut event ini acara Connected. Jadi Connected ini adalah satu acara di mana kita akan mempertemukan teman-teman dari komunitas, berbagai macam komunitas yang beragama Katolik, belum menikah, dan rentang usianya 25-40 tahun. Kami tidak menjanjikan speed dating atau online dating. Yang kita mau bangun adalah relasi supaya mungkin yang jarang keluar, yang introvert, mungkin bisa gabung ikut acara ini dan make friends, bertemu teman-teman yang lain. Kalau memang jangan konsepnya ini untuk mencari jodoh ya, tapi untuk mencari teman baru, teman-teman yang baik yang bisa mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau tertarik ada registration linknya, nanti mungkin juga bisa bertanya juga ke kontak personnya, Feli, ada nomor teleponnya di sini. Buruan daftar ya. Tadi soalnya pertanyaan itu kayaknya banyak yang like juga di Slido. Jadi jangan malu-malu guys. Selanjutnya kita mau minta tolong kalian untuk bantu kita untuk bertumbuh dengan mengisi form evaluasi. Form evaluasinya bisa di-scan di sini. Cuman ada 7 pertanyaan, jadi feedback kalian sangat berharga banget sih buat kita mengevaluasi dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sambil isi evaluasi saya bisa lanjut pengumuman selanjutnya ya. Jadi kalau tadi ada yang mungkin masih penasaran apa sih JP itu?
Jadi JP2 ini salah satu komunitas kategorial di bawah Pemikat KAJ. Tujuannya adalah untuk menghidupi bergerak, ini komunitas anak muda, dan tujuannya adalah untuk menghidupi ajaran-ajaran Saint John Paul II, spiritualitasnya, dan ya kita punya kegiatan biasanya banyak, ada Bible study, ada Bible fellowship. Selanjutnya mungkin kalau mau tahu lebih banyak bisa kepoin Instagram JP2 Youth di sini, dan ada YouTube juga. Selanjutnya kalau Domus Cordis ini adalah juga sama-sama komunitas kategorial di bawah Pemikat KAJ yang misinya adalah berkarya dan menginspirasi banyak orang muda di seluruh dunia. Kalau mau kepoin Domus Cordis juga bisa lihat ada Instagramnya di domuscordis.id, ada let'sinspire.co, Krismapedia, dan Teologi Tubuh. Kalau ada yang tergerak untuk berdonasi buat karya-karyanya DC, boleh berdonasi lewat QR Code ini. Silakan scan QR Code-nya, pembayaran bisa dilakukan lewat OVO, GoPay, Dana, Link Aja, BCA, dan ShopeePay.